Iya, di mana? Di mana? Di atas Master. Amerika, di atas Jedi Master. Indonesia, di atas Hear di me, mana? hear me. Di Hear me, point bro. mana? Mana point? Hear me, bro. Which point? Aduh bang, jangan pakai bahasa Inggris lah bang, Oke. jangan so itu. Jadi Oke, oke. yang mulai siapa bang? Tadi, ayo coba. Poinnya ya tergantung Kalian pakai bahasa orang yang Indonesia. ngeluncurin lah. Ini sebenarnya simple, sih, Lanjut, simple logic ini. lanjut, jelaskan. Nah, lanjut, oke. silakan. Terserah logik aja Terserah orang gitu. yang ngeluncurin Kita tahu. mau di mana gitu. Nih kita tahu nih ya posisinya udah tahu di mana, koordinatnya di mana, ada di ketinggian misalkan 400 km di atas permukaan bumi atau sampai 500. Nah udah tahu posisinya di mana, si ISS bakal lewat di atas suatu benua atau di atas suatu negara, dia tinggal ikutin aja, tinggal launch the vehicle, launch kirim aja si roketnya atau modul yang bakalan ditambahin lagi. Nah, oke, sekarang gini, kalau misalkan memang nggak percaya ISS, tunggu aja nanti 2030, ISS bakalan dijatuhin paksa. Dan kita bakalan bisa ngeliat dari bumi. That's it. Oke, gampang kan? Dia begini, Bang Bimar, begini soalnya tadi itu sekarang naik roket bawanya ini barang apa peralatan untuk siapkan ISS. Sekarang nih poinnya di mana? Itu soalannya. Langit itu luas, sekarang di atas. Di Ya kan mana ada di atas? koordinasi, Bang. Kita tahu dari bumi aja, saya ngelihat ke rasi bintang apa, itu ada altitude, ada derajatnya, Bang. Ya, Dari benar. situ aja kita udah. Derajatnya bagaimana? Enggak jelas. Kamu punya pandangan enggak jelas. Saya mau tahu di mana titiknya, di atas benua Amerika kah? Di atas Jakarta kah? Di atas Prancis kah? Di mana? Jadi master gini loh. Gitu. Gini loh, Jadi harus diperjelaskan. ISS itu- Kamu sekarang begini. Ini platform FE flat Earth. Nggak Oke, bisa tak apa, nggak bisa kita. nggak bisa Jadi globe pinpoint Earth, permukaan bumi. kamu bro. harus ada knowledge bagi penangan supaya kita paham. Gini. Kita sekarang dulu kita pun dulu pun kita globe Earth. Kita udah tahu globe Earth pun kita udah tahu sebenarnya. Kita udah tahu. Cuma kita sekarang ini udah tidak percaya pada globe Earth. Jadi kamu orang yang masih pertahankan globe Earth, kamu Salah, harus Bang. jelaskan. Saya dulu Gitu. FE. Jurus Tak kisah, saya tak dulu kisah. percaya Itu bumi tak datar. kisah. Enggak, dulu Buset. Tak Bro, salah. bro, Jedi Master gini loh. Ini Jangan Pemahamannya samain juga saya sama abang. argumennya tuh sebentar ya. susah ya Nah. karena pertama Bang, ini ini salah dulu yang satu namanya mekanika contoh. orbit ya. Mekanika orbit Ya. itu nggak bisa disamain dengan permukaan bumi. Jadi Sebentar. nggak bisa tuh di Sebentar, Bang. pinpoint di Amerika, di Indonesia nggak bisa. Ya, Karena orbit kita itu kan semua tahu bang. dinamis. Sebentar. Ini Ya, orbit itu tergantung orangnya bang. Iya, oke, saya paham. Nah, ini bang, ini kan peluncuran. Nah, kalau kita langsung bang ya, kita langsung ke intinya bang. Nah, itu tidak bisa menembus firmamen itu bang. Dia bakal meledak bang. Jadi sekarang ini persoalannya firman kamu tidak Bro, bisa Ini lepas. gimana cara jelasinnya? Roket pun nggak bisa lepas. Bagaimana kamu mau menceritakan Mending tanya Google. ISS? Iya itu Betul tak? adalah Itu first stage, peluncuran bro. space apa Starship ya Starship. yang memang lagi sengaja diuji Nah, coba. itu meledak bang. Setelah dia sampai ke firmamen itu bang. Setelah dia Enggak, keluar. itu ketinggiannya Nggak bisa, enggak Bang. sampai firmamen. Apa Ini itu? bang, itu bang. Nah, itu bang. Itu meledak bang. Nah, kan. Itu second bisa, stage-nya Bang. gagal Nggak bisa bang. separasi. Enggak, Jadi itu gimana? kebohongan. Itu kebohongan NASA bang. sabar coba ini Itu bukan ada NASA, Bang. Itu bukan NASA, itu SpaceX. Itu SpaceX. Aduh. sabar ini ada Itu lucu banget sih asli. sabar ada pertanyaan untuk Jangan ini ditopik Bang dulu Bima. lah. Ini tadi gue mau jawab Bang Jedi Master nih ya. Jedi Master kan ya yang di Star Wars kan. Jadi kan Yes, itu yes, nggak bisa kamu meluncurkan sesuatu ke titik berdasarkan titik permukaan bumi ya, kecuali dia geostasioner ya. Kalau di orbitnya berada di low Earth orbit sekitar 400 km, digerakannya itu cepat banget. Nah, jadi titik tujuannya apa ya? Titik tujuannya adalah modul yang dituju. Dalam hal ini Zarya, ya modul pertama ya. Kita docking mengarah ke Zarya. Dia bisa di mana aja, tergantung dari orbitnya, bisa di atas. Baik, oke saya paham, benua saya Amerika, paham kamu punya maksud. bisa di Dengar sini, atas saya benua sambung. Eropa, manusia bisa di sabar. atas Indonesia. Sekarang di space itu katanya vacuum. Jadi katanya kamu akan terapung-apung di awang-awangan. Bagaimana bisa mungkin kamu set up satu barak, satu rumah di sana, sedangkan kamu terapung-apung. Jadi kamu Ada harus namanya pikir. Sekarang begini, kita pergi logik. konservasi energi. Kita Jadi kita ketika bercakap soal gerakan logik. roket itu Begitu. meluncur,
dia akan Bagaimana? Oke. mengorbit Lagi bumi. satu, halo, Science Boys sebentar ya. Kalau bumi ini bola, kamu tidak perlu terbang ke atas. Kamu terus berterbang mendatar pun boleh keluar angkasa. Tapi kenapa roket semua terbang ke atas? Kamu boleh jawab, tapi jawab. Kenapa semua roket terbang ke atas? Tidak Bro perlu. Jedi Master. Kamu naik kapal terbang, Bro kamu terus Jedi Master. terbang keluar daripada orbit bumi. Enggak. Sebab bumi itu bola, Kalau ke betul laut tak? kapal selam, Bang. Tapi pernah kenapa semua roket nonton terbang ke peluncuran atas? roket nggak? Peluncuran roket itu nggak naik vertikal ke atas loh. Ya, Peluncuran kenapa roket naik ke atas? itu Tak perlu. Kamu terbang. Sekarang ini saya naik Dengerin pesawat, dulu, saya naik dengerin dulu. jet, saya terus Peluncuran terbang, roket terus itu terbang udah mendatar salah. horizontal. Master statementnya aja udah Jadi Kamu salah. akan terus keluar ke angkasa, betul tak? Dari situ aja udah ketinggian salah. tertentu, Iya, dia Bang akan Bima, roll udah up, banyak miss, dia Bang akan Bima. mengarah ke orbit, akan Jadi ini horizontal. perkara-perkara yang tidak masuk akal. Itu kan Apa yang nggak masuk akal? Balik, Iya. kita balik kepada Statement abang dari tadi gak masuk Itu. akal Bang Jedi Akalnya Master. Abang yang Bang ini. Jedi Master, Bang Jedi Master kan Star Wars Anda ya. kan tinggal di luar angkasa Jedi Master gimana May the Force be with you Jadi- gitu loh. Jadi banyak perkara-perkara yang tidak masuk akal daripada globe Earth yang kamu Wah, semang cerita. Akalnya Abang aja Tidak yang masuk nggak masuk. akal. Mau Kamu keluar dengar sini. angkasa Kamu tidak bercerita tidak begitu masuk hebat akal. tentang pengen ke kutub planet. selatan, Oke? pengen Nggak liburan cerita, kamu Bang. tidak Itu pernah ke cerita, sana. Bang. Itu bukan cerita, Bang. Bedain dulu, Bang. Itu data. Begini Data aja. dari mana? Data dari mana? Itu kan data dari mana? Ya, Oke. Abang bisa Bang cari Boy. sendiri. Roket Sebentar, jelasin sebentar, buang sebentar. yang waktu. berhasil itu roket Oke, apa Bang tidak. namanya Bang? Oke, sebentar ya, sebentar yang ya. berhasil. Ini Kita udah sabar, jelasin buang-buang waktu. Bang Tunggu, Bima tunggu ini. sebentar, sebentar. Karena gak Ada ada pertanyaan Bang, ini. roket yang berhasil keluar Oke. angkasa itu gak ada Bang Boy. Oke, sebentar. Bang. Ini masih ada pertanyaan ini. Sama-sama kita pikirkan. Masih Sama-sama ada kita pertanyaan ini, Oke. sabar. Sekarang NASA Masih ada mengklaim mereka pertanyaan pernah ini. ke bulan. Ya, masih ada pertanyaan ini. Tunggu orang lain tanya dulu. Oke. Sabar, Bang Bima. Kita jangan tarik dulu Bang Aka, Bang Bima. sabar. Kita pakai Bang Aka sabar. Sabar ya Bang Aka ya. Saya host di sini. Kita buat tema yang bagus gitu. Jangan kita ngomong kemana-mana gitu. Biar kita edukasi yang nonton gitu loh. Ya, ini masih berkaitan dengan itu juga. Maksudnya mau bertanya tentang berkaitan dengan roket itu. Saya kasih Bang apa? Kita mau bahas apa nih Bang? Ini Bisa mau roket bertanya. Bang Boncon. Itu Enggak. Biar, ini kan room FE kan. Jadi biar G itu yang bertanya. Nanti kita saling bertanya gitu. Oke, silakan. Saya mau bertanya ke Bang Bima ini. Nanti baru mereka yang jelaskan kita. Sabar dulu Bang Aka. Ini kan room FE. Jadi G itu datang bertamu di sini. Jadi mereka yang bertanya gitu. Oke, baik. Bagi Ji Nah, bertanya. silakan Bang Sains dan Bang Bima silakan bertanya kepada kami. Nanti baru kami gantian bertanya. Ya itu coba jelasin yang tadi Bang Boy balik mau lagi. duluan? Oh ya, silakan. Simulasi Mangga. musim dah. Tuh, coba tunjukin simulasi musim dalam 1 tahun. Nah, iya tuh boleh musim. Siapa mau jelasin? Tadi kan udah dijelaskan pasal musim. Jadi matahari itu berotasi dengan bulan silih berganti. Jadi perubahan musim itu disebabkan pusingan matahari itu di atas bumi yang datar. Dan matahari itu bukan berpusing dalam satu kedudukan yang statik. Berarti lingkarannya daripada lingkaran kecil membesar. Itu paham nggak? Oke. Pusingannya itu, dia lingkarannya itu membesar. Oke. Jadi bila dia menjauhi daripada tempat itu, bila dia menjauhi negara yang dijauhi oleh matahari itu mengalami musim Musim sejuk. dingin. Oke. Musim dingin Paham. gitu. Oke. Coba saya pengen nanya deh ya. Abang Jedi tinggal di mana sekarang? Saya di Malaysia. Malaysia. Pernah tinggal di di belahan bumi utara nggak? Udah tentu tidak pernah gitu. Nah, tidak pernah kan? Saya pernah. Saya pernah mengalami musim dingin atau salju, musim gugur, musim panas, musim semi. Nah, itu ternyata beda, Bang. Kalau misalkan buminya datar, mataharinya statik kayak yang Abang bilang, makin lama makin jauh. Bukan, ke kamu selatan. jangan salah paham. Saya tidak bilang statik. Kamu dengar dulu saya bilang. Ya. Kamu dengar dulu ya. Oke, Tadi Bang, kan Abang bilang kan Abang, kamu Bang, dulu saya kan FI, lagi sebentar. nanya. Saya tidak bilang matahari itu statik. Matahari itu berlingkaran di atas bumi datar. Oke.
Jadi lingkarannya itu daripada lingkaran kecil, dia bermula daripada kutub utara itu, dia membuka, maknanya lingkaran itu membesar, membesar sampai ke Antartika, keliling dunia itu. Lepas itu dia kembali mengecil, begitu lingkarannya. Saya tidak bilang statik. Kamu Berarti paham dulu. ya, saya udah paham. Soalnya saya dulu FE, Bang. Saya dulu FE, Bang. Kamu FI sepuluh jalan. Enggak. Justru saya memaham betul dengan FE. Jarang orang FI balik kembali kepada GE. Kamu Enggak, satu orang. Bang. Soalnya saya lakuin observasi, Bang. Saya pernah tinggal Itu di klaim Jepang. sendiri Saya tinggal namanya, sekarang Bang. di Pulau Jawa. Iya, itu klaim sendiri bang. Dulu saya percaya bumi itu bulat bang. Tetapi setelah saya paham bang, bumi itu datar bang. Oh, berarti abang belum punya teleskop. Terus abang belum pernah diundang sama Telkom satelit. Berarti abang belum pernah tinggal di luar negeri yang merasakan 4 musim, Bang. Ini Satelit pun saya nggak percaya. Ya nggak Satelit itu masalah, saya udah bohong. pernah pakai ini soalnya udah pernah Satelit pakai luar angkasa itu Starlink. bohong. Iya, berarti abang nggak pernah pakai Starlink. tes. Simple. Kita kembali. Coba ini Bang Bima. Aduh, kita jangan lari dulu, Bang. Makanya tadi kan saya lagi ngejelasin, Bang. Ya silakan Bang Bima, coba ditanggapi dari Nah. Bang. Nah, Nih, tentang saya mau nanya, tadi sebenarnya pengen bertanya, kalau memang mataharinya dari utara gerak ke selatan, berarti musimnya sama terus dong. Berarti misalkan lagi di utara musim dingin, di selatan gantian juga dong kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang kita tahu misalkan lagi di musim di bagian utara lagi musim dingin, kutub selatan lagi musim panas. Pasti berbalik. ya musim panas ya. Nah, Ya. coba jelasin kalau misalkan pakai skema bumi datar kayak gimana coba. John, coba kamu cari VTT itu tentang 4 musim itu, yang matahari pusingan matahari itu, tempat ada di TikTok ada VTT 4 musim itu, kamu cari. Dan matahari itu, Bang. Banyak kali Sabar, Bang. sering keluar. Bang, jadi saya sejauh matahari itu kan kecil, Bang. Jadi lintasannya seperti apa tahu. Dia kemana dia pergi di situ Bentar. dia menerangi, Mau Bang. nanya deh. Matahari kecil itu simpulannya ambil dari mana ya, Bro? Ya, Bang, saya aja di atas itu kecil nggak? Lah, abang pernah lihat pakai teleskop? Loh, saya juga punya yang teleskop. Oke, saya tunjukkan. Iya. Oke, saya Berarti coba tunjukkan. silahkan Nah, hitung. Pakai yang namanya rumus ini apa namanya? Apa namanya? Tak. Buat lihat bintang tak? Gua lupa. Paralaks. Paralaks. Gerakan paralaks ya. Iya, masukin rumus trigonometri. Saya tanya ke Bang Bima Nasution ngezoom Kita diskusinya lebih itu ya, lebih ilmiah ya. Tadi kan nyebut matahari itu kecil ya. Nah, tahu kecilnya dari mana? Apakah pernah ada perhitungannya? Ini Jangan saya dari tanya gambar jarak ya. matahari. Kalau dari gambar Jarak juga matahari bisa gambar itu matahari berapa? kecil. Gini Bang, jarak matahari ke bumi itu dalam global itu berapa? Ratusan kilo kan? Ratusan juta Rata-rata kan? jarak bumi Kenapa matahari itu tidak? 150 juta kilometer. Nah, sekarang balik. Menurut FE jarak bumi matahari itu Sabar dulu, berapa? Bang. Sabar. Saya tanya dulu sebelum selesai. Kalau jaraknya segitu, kenapa ketika di zoom matahari itu gambarnya jelas detail ada bintik-bintiknya? Ya, karena matahari besar, Bro. Loh, seharusnya jarak seperti itu blur. Contohnya bintang ngeblur. Lah. Terus ada Tergantung ngeblur. teleskopnya lah. Itu teleskopnya, Bro. Ini gimana ini logiknya dari Bintang tadi? Saya itu kalau sebenarnya kamu pakai kurang teleskop, ini. kalau teleskopnya fokus itu nggak ngeblur, Bro. Titik dia. Ya coba ditunjukin yang nggak ngeblur. Ya nonton aja live streaming gue. Blur loh, sabar ya saya tunjukin ya. Ini abang-abang ahli ya. Banyak titik coy. Nah, bumi itu matahari seperti ini, Bang. Besarnya dari mana, Bang? Matahari itu, Bang. Ini diambil dari Besarnya pesawat, dari Bang. mana loh? Dari Iya, pesawat matahari bang. besarnya- Bang. Itu pakai kamera Sebentar, saya apa? Samsung. Nah, ini, Bang, ini diambil dari pesawat. Nah, besarnya matahari itu dari mana, Bang? Nah, coba Coba sekarang Bro, jelaskan. kalau Bro mana, Bu? punya mobil gak? Sumpah ini Nah, coba logiknya mobilnya sih. dilihat dari atas bukit. Mobilnya Bukan kecil apa begitu besar? yang saya tanyakan. Jika matahari itu 1 juta lebih, Bang, besarnya, Bang.
kenapa di video aslinya bang pengambilan kamera itu kecil seperti ini bang? Ya, Kenapa kelihatan tuh matahari itu? Iya, kenapa kecil seperti ini bang? Ini apa ini bang? Kalau abang mau lebih tahu sebentar. Bro. Tadi kata Bro Sebentar, Bima tuh saya- ya jarak. sebentar. Itu matahari lagi di horizon, Bang. Loh gini loh di video saya itu banyak kali bang, matahari itu di antara awan-awan, itu apa maksudnya? Kalau bukan di dalam bumi atau di firmamen? Di antara awan-awan gimana, Bang? Loh banyak loh video seperti itu. Abang lihat Video aja. apa? Video pakai kamera apa dulu? Ini sebenarnya simple logic ini, aduh. Kamera HP. Ya nonton aja bang, itu viral itu banyak juga yang percaya kok. Iya, banyak yang dibahas percaya sama bukan Science berarti Boy kok. benar. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman FE ini pernah ditanyakan oleh filsuf-filsuf Yunani kuno dulu yang masih memperdebatkan bumi datar atau bumi bulat. Nah, seiring dengan perkembangan sains, kita akhirnya paham kalau sebenarnya matahari itu jauh dan besar. Ya udah, debat sama saya deh. Ya. Nih bang Elit nih, silakan. Gini, kamu kan tulisannya Science Boy ya, debat sama saya. Sains apa yang membuat kamu yakin bumi itu bulat? Silakan. Banyak. Pertama, kalau kita mengamati langit di malam hari itu ada yang namanya kutub langit. Coba jelasin kutub langit menurut FE dah. Nggak gini aja, sains apa yang membuat kamu tuh yakin bumi bulat? Kan Nah, itu katanya salah ini Kamu ngerti nggak apa yang saya nanya ke tanyakan? FE. Itu salah satunya Kata Bang kutub. John, kan kita ngikutin host aja. Ya kan Gini sekarang loh, kan tadi ya. Tadi kamu berbicara menurut sains ya bumi itu bulat. Ya. Nama akunmu juga Science Boy. Ya sudah, betul. kita ikuti aja. Menurut sains mana yang bumi itu bulat gitu. Iya, Nah, tadi jelaskan. kan gue udah sebutin ya. Pertama dari adanya observasi kutub langit. Langit itu di malam hari itu punya kutub. Ya kalau kamu punya kamera dan teleskop terus mengamati terbit dan terbenamnya langit, itu bintang-bintang itu punya poros di selatan dan utara. Itu namanya kutub langit. Itu satu. Dua, adanya gerak semu tahunan matahari. Nah, satu dulu ya. Oh, Satu dulu. langsung banyak. Nggak, supaya nyambung, supaya fokus ya. Oke, kutub langit dulu. Uta. Ya, satu dulu. Uta, iya, kutub langit dulu coba. Ya, FE coba. jelasin kutub langit deh. Ya. Jadi tentang topik kutub langit ya, kamu bisa nyimak ya, perdebatan sains itu telah dilakukan oleh Paus ya, Paus dan Galileo Galilei. Ya, jadi perdebatannya itu bukan tentang bentuk bumi. Ya, tapi perdebatannya tentang ini matahari yang mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Emang Galileo pernah debat sama Pak? Nah gitu. Pernah. Kapan? Nah di topik itu, Buktinya sebentar, gantian ngomongnya. Nikolaus Kopernikus kali Galileo. Iya gantian ngomongnya. Enggak, nanti kamu bantah enggak apa-apa, gantian ngomongnya. Biar nggak Ya. skip, bro. Nah jadi di dalam debat itu ya, Tar dulu, jawab dulu yang Aduh, kutub langit. Kenapa jadi ke situ? ya kutub langit ya itu Polaris itu topiknya. Bukan Polaris, beda bro. Polaris itu bintang kutub. Kamu kan Nggak punya ada- kosmologi bumi bulat. Nah, Nah saya sajikan sains menurut bumi datar. Boleh dong. Kan kita ini debat tentang sains. ya kita ngomongnya debat ilmiah lah, jangan saya. Lah iya, Nah, kamu kan Bang Boy, punya begini loh. teori Kamu bumi punya datar kosmologi sama tentang bulat. kutub langit, kan begitu? bukan Iya kan? kosmologi. Saya Namanya- kosmologinya bumi datar tuh tentang Polaris. Iya, Polaris Nyambung kenapa? nggak nih? Kalau nggak nyambung saya jelasin lagi. Ya, boleh. Nah, jadi begini ya. Jadi kalau tentang kutub langit ya, bumi datar itu hanya mengakui kutub langit itu ya hanya Polaris itu. Loh, kenapa nggak kutub langit selatan? Kan ada Sebentar kutub langit ya, selatan sebentar. Namanya apa Sebentar ya? ya. Kita ngomongnya satu-satu gantian. Ada bang. Kutub langit Sedangkan selatan itu di kosmologi VI itu ada bumi juga bang bulat, pemahamannya bang. kosmologi bumi bulat itu Ya, Sigma Octantis. memiliki dua kutub langit. Kutub langit utara dan kutub langit selatan.
Nah, yang bisa dibandingkan itu adalah kutub utara langit utara, bumi bulat itu kutub langit utara. Kalau bumi datar itu kutub polaris. Begitu. Kutub polaris. Ya dibandingkan ya. Jadi kita dibandingkan ini. Nah, Apa tuh? Polar itu artinya udah kutub. Polaris itu bintang kutub. Jadi kita nggak gini loh. Kan kita ini punya, kamu mudeng nggak yang saya omongkan? Kita ini punya kosmologi yang berbeda. kosmologi. Kan bumimu tuh Kosmologi itu apa bang? Coba jelasin dulu. Jadi kosmologi ya. Kosmologi Coba. tatanan benda langit dan seluruh sistemnya. Ya, Enggak. jangan pindah topik ya. Jadi gini loh, kosmologi bumi bulat itu mengenal Kosmologi dua itu bukan kutub. tentang benda langit aja BTW ya. Keliru ini soal Enggak, ini topiknya kutub dulu, kutub ya. Pindah topik nggak apa-apa, tapi GI kasih satu-satu peluang dulu. itu abang Iya. dulu. Lanjut. Iya, gitu loh. Kan gini loh, kamu itu kan ngeklaim bumi bulat sesuai sains. Enggak. Nah, saya malam enggak ini ngeklaim. saya tantang kamu gitu loh. Itu bukan klaim saya, itu bukti Ya udah, kamu nggak ngeklaim berarti. observasi yang udah dilakukan 2000 tahun terakhir. Nah, kamu nggak ngeklaim. Enggak, saya cuma melakukan diseminasi. Ya, terus gimana? Saya tantang kamu bagaimana? Kamu bersedia nggak malam ini? Karena saya pun nggak akan mengklaim apa-apa, itu diseminasi ilmu pengetahuan. Ya sudah, anggap aja klaim kamu lemah. Lah. Ya berbasis itu. Itu asumsi bro, kalau kamu bilang klaim Lah, saya... kamu Ya, ini nggak bisa bang, itu asumsi Ini bang. kamu ngeklaim Nggak bisa. panda sih gitu loh. Kalau enggak ya bilang aja enggak. Nih, saya balik ya, Bumi saya bulat nggak enggak ngeklaim. punya. Mau diskusi enggak nih, punya Pak. klaim. Saya melakukan diseminasi. Bapak ngerti diseminasi Ya apa? itu klaim enggak gitu loh. Kalau enggak Bukan bilang aja klaim, enggak. Bang. Kalau saya melakukan klaim, saya bisa aja bilang hukum Newton itu saya yang buat, itu klaim. Saya nggak Ya, gini ngeklaim, loh. saya melakukan diseminasi. Bapak Gini ngerti loh gini ya, diseminasi malam apa? ini ya, kamu ngerti nggak sains ya? Malam ini saya menantang kamu debat. Nah, Oke. clear ya? Balik ke kutub deh, kutub langit. Iya, coba. makanya gini loh, kenapa aku menantang kamu debat ya? Oke, siap. Karena tadi saya dengar, kalau nggak salah dengar ya, bumi bulat itu selalu sesuai dengan sains, kan begitu. Nah, kalau kamu Enggak, revisi ya, Bapak salah paham. nah, Sains kamu itu revisi ya udah. Nanti boy, Gimana? jelaskan dulu. Ya. Enggak, saya ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu kurang pas ya. Katanya bumi bulat selalu dengan bersamaan dengan sains. Enggak, salah. Sains itu Lah, saya justru dengarnya salah. begitu. Ini gimana? Yang lain dengar begitu enggak tadi omongannya si sains? Nih, gue jelasin dulu ya. Sains Silakan. itu alat. Kan dari kata scientia artinya mencari kebenaran, seeking the truth. Untuk mencari kebenaran kita melakukan metodologi menggunakan alat namanya sains. Jadi segala sesuatu yang kita berusaha cari tahu dan kita bisa dapat fakta-faktanya itu kita menggunakan sains. Jadi kalau ada argumen yang bilang kalau bumi bulat selalu ngikutin sains, itu salah. Sains Oh, itu berarti nggak ngikuti sains. enggak, katakannya salah. Itu kayak bilang ayam itu melahirkan, itu salah, nggak cocok pak. Nggak gini loh, intinya saja nggak usah berbelit-belit. Saya malam ini menantang kamu debat. Kamu sanggup nggak? Ya boleh. Oke, sanggup kan? Topiknya ini bumi bulat itu ngeklaim ya selalu sesuai sains. Enggak, Kamu setuju enggak nggak? ada klaim seperti itu asumsi. Nah, kalau Balik nggak ada lagi. klaim seperti itu untuk apa aku nantang debat kamu? Sains membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan yang tadi Bapak bilang. Salah, argumennya salah. Nggak maunya gimana gitu loh kamu? Ini Nggak gini loh. Bapak Saya ajak itu saya nantang debat dari ya. awal argumennya aja udah salah, saya nggak mau. Berarti masih belum tentu sesuai sains bumi bulat. Sains itu Masih dalam membuktikan pencarian kebenaran, bumi masih bulat. begitu. Ya sains itu selalu mencari kebenaran Pak. Oh, masih dalam pencarian kebenaran. Ya, belum sesuai dengan sains begitu. Pahami kata-kata saya ya. Ya, enggak Sains gini itu- kok. Kamu enggak usah maksudnya dari- berbolak-balik gitu kan, intinya jelas saya ini tentang debat kamu malam ini ya. Topiknya itu ya karena bumi bulat tuh ngeklaim ya sesuai sains. Nah, Bumi bulat kalau itu kamu enggak- merevisi enggak, ini argumennya salah. Bumi bulat enggak gini kan loh, sesuai mau sains. kamu perhalus ya, Argumennya perhalus benerin boleh. dulu bang. Ya. Argumen Bapak Kamu salah. perhalus ya, kamu bilang Pemahaman masih Bapak mencari akan kebenaran, boleh ya.
Tetapi kalau kamu itu takut, ya bilang aja saya masih takut. Gini Pak, yang benar itu sains, Gimana? bukti-bukti sains itu mengarah ke pembuktian bahwa bumi itu bulat, bahkan udah ada fotonya. Jadi kalau bilang bumi bulat ngeklaim sesuai Oke, maksud logikanya salah. Terus dasar saya debat sama kamu apa? Kalau kamu sendiri dasar takut ngeklaim debatnya sesuai itu- sains. Gini, balik lagi ya, dasar debatnya itu coba buktikan atau jelaskan kutub langit menurut FE. Nah, kalau versi FE ini ya, kutub langit yang ada itu polaris. Hanya kutub utara. Kutub selatan enggak punya. Loh, kenapa nggak punya Pak? Ya kan kosmologi bumi datarnya itu hanya bintang polaris itulah yang tetap diam. Serius Pak. Tidak ada pergerakan. Aduh. Ya kalau pergerakan udah geter gitu aja. Serius Pak. Nah, sedangkan bisa dijelaskan itu Bang Elit. Kalau kalau di selatan itu sebentar ngomongnya satu-satu dong. Oke. Ini ngomongnya satu-satu bisa nggak nih? nanti baru gantian Bang, biar teratur. Iya kan ini kan saya jelasin. Saya kan ini nantang debat sama Science Boy. Ya, jadi kalau polaris itulah yang menjadi kutub langit utara, kutub langit selatan, kosmologi bumi datar tidak punya. Karena berarti- tidak menemukan Hah? bintang yang stabil tidak bergerak di selatan, tidak menemukan. Ada kok. Ya itu kan versi kamu gitu loh. Loh, Bisa Bapak dilihat kok, dari teleskop dan semua lihat times. langsung loh. Kebetulan ya Pak ya, Iya, kita itu tuh ada ada di itu, Bang Eli. belahan bumi selatan. Iya, kita di Jawa loh Pak. Di Jawa itu Boleh, nggak berada di boleh. selatan. Ya, berada di jadi- selatan. Jadi itulah perbedaan kita. Ya, teman-teman. Ini Nggak bisa fakta kan, gitu Pak. Bisa dilihat. Nggak bisa gitu. Enggak. Oke, biar saya jawab ya Bang Boy. Gini Bapak Bang. coba ya Kalau beli pengen- teleskop, lalu lihat ke arah selatan. Di situ ada bintang Sigma Octantis. Nah. Kebetulan kita bisa lihat karena kita ada di belahan bumi selatan. Gini loh ya, Bintang jadi bintang masalahnya selatan. itu yang namanya kutub, ini versi kosmologi bumi datar ya. Ya berarti Bapak Yang namanya kurang kutub observasi. Nih ya Bentar, Bapak, satu-satu ngomongnya. kalau FE Yaudah, nggak kamu bisa dulu yang ngomong. menjelaskan adanya bintang selatan karena nggak punya bukti, ya berarti Bapak coba buktikan beli teleskop. Ya enggak apa-apa, kamu ngomong dulu. Udah. Ya. Kalau argumennya Oke, gitu, saya ngomong dulu. berarti Saya FE jelaskan salah ya, Bang dong, Boy, ya. karena ada foto-foto bintang Sigma Octantis yang beredar dan kita bisa lihat langsung pakai teleskop. Observasi langsung itu salah satu bukti empiris loh Pak. Udah. Gantian ngomongnya ya. Aduh Pak, belum Pak. Nah, udah lanjutin. Ya, satu-satu Silakan, ngomongnya. Bapak ngomong. Ya, kamu kan tadi bilang ya, Sigma Octa itu beredar. Sudah saya tadi bilang, kalau untuk kosmologi bumi datar, yang dimaksud kutub langit itu bintangnya tidak beredar atau tidak bergerak. Gimana? Diam Ini versi saja. kosmologi kita. Gimana? Lu jangan tertawa, memang kosmologi bumi datar begitu. Tapi faktanya bergerak, Bapak. Aduh, Tadi Bapak bilang sama bergerak. sekali. Anda Kumaha bilang Nah, begitu. gantian ngomongnya ya. Kenapa Sama beda? ini buat bumi datar. Udah, kamu dulu yang ngomong. Ya, saya ngomong nih Pak. Nah, silakan. Jadi menurut Bapak, menurut FE, bintang Sigma Octantis itu tidak ada. Betul atau salah? Kan tadi sudah saya bilang, bintang-bintang lain selain Polaris itu beredar. Sesuai dengan kamu yang ngomongkan, kamu juga bilang tadi beredar. Ya, kita kosmologi bumi datar juga sama. Selain Polaris itu beredar. Nah, Sehingga kutub kan ada bintang Sigma Octantis. Itu kan nggak beredar juga, itu beredarnya cuma Nggak, gini beberapa loh. derajat di kutub Kamu satu. kan tadi bilang bintang Sigma Octa beredar dan kita itu sama. Enggak, beda Pak. Enggak Kok sama. beda? Gimana sih? Kamu tuh tadi ngomong itu beredar begitu loh. Kamu mau ganti omonganmu? Lah kapan saya bilang beredar? Aduh, udahlah. Susah pakai begini ngomongnya. Gini. Ngomong Saya sendiri, dirubah sendiri. Oke, Gimana Bang Boy, mau nantang biar saya debat? Tadi jelaskan Siapa ya, yang Bang salah Boy, ya. dengar, Pak Elit? Bapak elit pemangsa debu. Elit pemangsa debu. Itu kan bilang kalau Coba tanya nih, orang-orang yang menurut dengar dia kosmologi- ngomong Sigma Octa beredar nggak? menurut kosmologi FE katanya Bentar, enggak ini ada yang lain ini. namanya bintang Sigma Octantis kan tadi katanya ya. Kamu tuh Itu ngomong ada itu, Bang. Sigma Octa itu beredar. Aku dengerin, makanya aku Enggak, ngikut saya apa nggak yang ngomong kamu ngomongin. gitu. Saya nggak ngomong gitu, Pak. Aduh, gimana ini?
Ya, Aduh, saya coba jelaskan lihat tuh ya, Bang Boy ya. komen-komentar tuh. Bapak coba baca komentar loh. Aduh. Kagak, SWT deh. Buset, ini ketemu 2 kali. Saya ketemu orang bumi bulat tuh pendusta begini. Bapak, astagfirullah. Pendusta. Kan tinggal lihat aja. Kamu tuh ngomong tadi beredar loh. Ayo tuh, Tar ayo. dulu. Tinggal lihat aja Sigma Octantis. Kita tinggal di Pulau Jawa 7 derajat dari Nah, beredar nggak? Ini. Beredar nggak, Bima? Ya? Beredar tangga. Tidak. Kan kutub selatan. Nah, science boy tadi bilang itu beredar. Saya nggak bilang beredar, Bapak. Elit pemangsa Nah, buku. itu yang susah kalau kita debat model begini. Lah, emang Udah, ada bilang berarti saya nggak beredar kalau ya? bintang Sigma Octantis beredar? Enggak kan? Ya udah ya. Kamu revisi. Nggak beredar. Nah, kalau nggak beredar ya, itu berarti bener ya. Duh, Itu bener. bisa dijadikan kutub langit selatan ya, kamu bener. Itu. Oh, Nah, berarti gantian ngomongnya. Kalau kamu ngomong dulu. ya udah Bapak ngomong. Nah, makanya gitu loh. Saya ngomong 2 detik kamu potong, ngomong 2 detik kamu potong. Nah, sedangkan sudah saya jelaskan tadi, kosmologi bumi datar ya, selain polaris itu semuanya beredar. Jadi Berarti yang maksud tidak saya beredar, observasi. nah, makanya jangan dipotong dulu dong. Oh iya, maaf. Maaf, gimana kamu selalu begitu? Yang tidak beredar itu hanya satu ya. Namanya itu polaris, itu ada di atasnya kutub utara. Oke. Nah, ada yang mencatat ya, orang bumi datar bilang, oh itu bergerak, tapi gerakannya tuh hanya seperti bergetar. Ya, jadi bukan bergerak dalam konteks beredar muter gitu, enggak. Dia hanya bergetar. Nah, itulah yang diakui oleh orang bumi datar itu sebagai kutub langit. Nah, hanya di arah utara aja. Yang Nah, kutub selatan, gimana? selatan yang kamu tadi bilang Sigma Octan itu ya, itu tidak dipercayai bumi datar sebagai bintang yang tetap. Nah, itu Kalau tetap. misalnya nih Pak ya, kalau Ya. misalnya saya kan punya teleskop, Bang Bima juga punya teleskop. Kita sama-sama mengarahkan ke bintang Sigma Octantis. Kalau observasi kita memperlihatkan kalau bintang itu nggak bergerak, berarti menggugurkan argumen Bapak dong. Loh, kalau itu jadi kutub selatan ya, selama setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak pernah bergerak. Misalkan kamu bener nih ya. Nggak perlu setahun 2 tahun Pak, itu sehari loh Pak. Itu kan ngikutin gerakan matahari ya, setiap hari ya. Bintang-bintang itu setiap hari itu ngikutin gerakan matahari, gerakan Loh, langit. kalau Nggak perlu setahun. gini ya. Sehari aja. Gini teman-teman ya. Yang dimaksud kutub itu apa sih? Ya. Yang dimaksud kutub itu dia itu posisinya itu stabil. Ya, enggak beredar. Makanya kalau kaum bumi datar menyebutnya itu kutub. Tergantung sih Pak. Kutub Lu enggak dulu? apa-apa kalau kosmologi kamu kan memang enggak sesuai sains, enggak ada faktanya. Makanya dongeng semua. Bukan nggak ada Tergantung, faktanya. Kok nggak ada tergantung fakta, siapa yang dongeng. Kutub itu Ya benar, kamu kalau tergantung bilang begitu. definisinya. Ada kutub magnetik, ada kutub Gini ya, gerakan science boy ya. bumi. Kalau kutub Yang magnetik, namanya kutub, ini kita ngomong kutub ya. Kutub itu bagi kita nih, itu bintang itu kalau kita lihat tidak pernah beredar bergerak. atau posisinya tetap. Dibuktikan nggak? Dibuktikan. Ya, disebut dengan bintang polaris. Oke, Ya, kalau- itu kekal selamanya nggak pernah bergerak. Oke. Makanya kita sebut itu kutub. Oke. Ya. Sedangkan yang kamu sebut kutub versi kamu tuh apa? Coba Iya. kamu jawab yang katanya sesuai sains. Kalau bintang polaris itu ada di kutub utara, Pak. Kalau Sigma Octantis ada di kutub selatan. Dan kedua bintang ini kebetulan memang ada di kutub. Kita nggak nyebut kutub karena ada bintang itu. Kita nyebut kutub. Enggak, jadi karena gini memang terhadap itu adalah bumi, ya, poros bintang ini utara. terhadap bumi bagaimana? Jangan nyelak saya, Pak. Katanya nggak boleh motong. Ya, dengerin dulu. Ya udah, ngomong sendiri. Kita Nanti saya nyebut- tanya itu ya, kamu jawab ya. Dulu, Pak, Terhadap saya bumi lagi ngomong, Pak. bagaimana? Bentar. Kita nyebut kutub karena itu adalah poros gerakan rotasi bumi, bukan karena ada bintang di situ. Ya, bukan karena ada bintang. Justru adanya polaris di kutub utara itu yang menyebabkan dia dinamakan polaris.
Polar itu artinya kutub utara, Pak. Ya, bukan karena ada bintang di situ dinamain kutub, tapi memang kebetulan bintang itu ada di kutub utara, makanya dinamain Polaris. Nah, kutub itu adalah poros gerakan rotasi bumi, kita bisa buktikan lewat observasi di malam hari. Gitu, Pak. Tergantung Bapak ngomong-ngomong kutub apa dulu. Kalau kutub magnetis itu beda lagi. Kutub magnetis selalu bergerak setiap tahun. Udah diobservasi dari tahun 1800-an. Kutub utara magnetik itu selalu bergerak titiknya. Nah, kalau kutub utara, poros bumi selalu ada di tengah-tengah Arktik. Kalau kutub selatan ada di tengah-tengah Antartika. Begitu ya, Pak ya? Itu namanya kutub utara geografis. Nah, balik lagi ke yang tadi, Pak. Saya belum selesai. Sabar dulu. Ya makanya saya balik lagi ke yang tadi. Bentar, Pak. Bentar, saya lagi ngomong. Jangan dipotong. Balik lagi ke yang tadi. Tadi Bapak bilang, kalau Bapak bisa mengamati Polaris, berarti Bapak mengakui adanya kutub utara. Coba saya tanya, kalau Bapak bisa mengamati bintang Sigma Octantis, apakah Bapak sebagai flat earther akan mengakui adanya kutub selatan, Pak? Udah belum? Bilang kalau udah. Udah. Ya, makanya dengerin ya. Kamu kalau debat itu orang ngomong didengerin. Oh, salah, maaf. Ya, didengerin. Kenapa orang bumi datar menganggap itu kutub? Ya, karena setelah diamati itu diem. Ya, dia tidak bergerak. Dan kita hanya menemukan itu di salah satu kutub utara yang disebut dengan Polaris. Nah, Sigma Octa yang tadi kamu bilang, kalau kita amati bergerak nggak? Dia bergerak. Gitu loh. Kalau kamu bisa berhasil menemukan ada bintang lain yang tidak bergerak, terutama di bagian selatan yang tidak bergerak, ya kamu benar, bumi datar harus bubar. Bahkan saya akan balik kanan ya, seperti si Bima ini, pembual ini. Ya saya akan ikuti jejak dia. Dari bumi datar juga, Bang, menjadi bumi bulat. Janji ya, Pak ya. Untuk membantu bumi bulat supaya memusnahkan ajaran bumi datar. Kenapa demikian? Karena seperti yang kamu klaim, kamu telah menemukan Polaris selatan, yaitu Sigma Octa. Bintang ini tidak pernah bergerak, kekal selalu ada di situ. Kamu menang udah. Kalau benar-benar teorimu ini bisa dibuktikan. Janji ya, Pak ya. Nah, Kalau Bapak gitu nggak lah. punya teleskop, Janji ya. ini simpel banget kok. Ini kita di Indonesia sangat amat diuntungkan. Kita tinggal di Katulistiwa, kita bisa lihat ke arah utara, kita bisa lihat ke arah Sekali selatan. lagi kamu tuh memang kalau Dengarkan nyimak dulu, nggak pernah Bapak debat. Bangke, dengarkan dulu, Bapak Ya debat Bangke. tuh kamu nggak pernah Dengarin dulu. nyimak. Sabar, Pak. Orang Ini bumi otakku udah datar gini, itu otakku udah bisa gini. melihat betul. Orang bumi datar itu punya mata, Pak, punya teropong, bisa melihat betul. Betul, tapi Bapak apakah Tetapi Bapak tidak yang lihat langsung? mengakui. Apakah Bapak yang lihat langsung? Sebentar ya. Tetapi tidak mengakui ya bahwa itu sebagai bintang Polaris yang Gini, Pak. tempatnya Bapak- itu tetap nggak pernah berubah. Bapak lihat Betul loh. jangan lihat pakai teropong, pakai teleskop. Teropong Ya buat gini loh, silahkan buktikan. Sigma Octa itu tidak pernah berubah tempatnya, kekal di situ. Ya, saya janji deh, saya akan Janji ya, Pak ya. hajar ya orang-orang bumi datar kalau kamu bener. Oke, Nah, nanti saya akan berbalik ya dari bumi datar ke bumi bulat ya. Janji ya. janji ya. Iya. Oke. Ya, karena apa? Ya, karena begini ya. Bagi kita orang bumi datar, ya, itu hanya satu bintang yang tetap tempatnya, yaitu di kutub utara. Yang lain itu beredar. Sigma Octa yang kamu bilang itu beredar bagi kita loh ya. Nah, kalau bagi kamu kan ya cuman lihat teropong, ngaku lihat. Bukan begitu, bukan ngakunya cuma bisa Pak, kita melihat modal kekal. Pak. Bapak Itu beli teleskopnya nggak observasi, bisa. Itu bukan Itu namanya ngaku-ngaku, Pak. observasi mencari Pakai kamera bukti. aja Pak, kamera handphone. Beda Handphone kan. ngaku-ngaku sama itu, Pak.
problemnya tuh bukan bisa dilihat atau enggak. Kamu nih debat aja nggak nyambung loh. Bapak yang nggak nyambung dari kemarin. Problemnya tuh beredar atau tidak gitu loh. Ya Bapak, benar Bapak ilmu. Problemnya tuh beredar atau tidak. Bagi kita itu ya beredar. Beredarnya gimana Enggak, coba? Pak. Ya muter kalau dong. kalau Muternya berargumen gimana itu- coba? Kalau berargumen jangan bagi kita. Enggak Iya, gitu, bagi Pak. kita Jangan- ini selain Polaris tuh kan gini loh. Ada di YouTube, ada di Jangan TikTok, dari YouTube dong, Kosmologi Pak. Bumi Bapak- Datar. Bapak Katanya kalau observasi. skripsi S1, Aduh, S2, Bapak S3 kalau dari elit, YouTube Bapak salah, elit. Bapak. Katanya kita yang Di observasi, observasi berarti juga Bapak itu ikutan beda, dong. Pak. Kalau kan tadi Bapak bilang kita yang observasi, berarti kan Gini Bapak ya. lihat dong. Nah, ini teman-teman ya. Ayo. Ini ya, saya yang ngomong ya. Oke. Nelayan di zaman dulu Ya, ya itu menggunakan rasi bintang betul. untuk dia itu mencari ikan. Betul. Betul. Nah gitu. Nah, misalkan nih ya, gubuk penceng ya, gubuk penceng. Oh, ini musim cumi-cumi. Bahasa Indonesia aja, Pak. Nah, itu Nah, katanya dia harus pakai bahasa Indonesia. bentar ya, sebentar. Ayo. Gubuk penceng itu Bentar, ya. rasi Oh, bahasa Salib Selatan Indonesia. ya, Pak ya? Pak, gubuk penceng itu tuh selalu mengarah ke selatan kan, Pak ya? Iya, sebentar. Kan saya dulu ngomong nih ya. Yo, silakan. Ayo. Nah, makanya gantian Amin. ngomongnya. Gitu kan. Nah, setelah musim mencari cumi itu hilang ya, itu gubuk penceng itu bergeser. Begitu. Nanti diganti oleh rasi bintang yang lain. Nah, di zaman dulu begitulah cara nelayan-nelayan itu mencari ikan. Dengan melihat rasi bintang yang berubah-ubah. Iya, betul. Ya, termasuk rasi bintang yang kamu bilang tadi itu. Sigma Ota. Ya, bagi kita itu apa yang dilakukan oleh nelayan itu sesuai dengan sains bumi datar. Oh, bumi datar bukan sains, Pak. Gini, Pak. Clear ya? Eh, Nah, silakan. izin, itu namanya gerak semu tahunan bintang ya. Untuk gubuk penceng benar, bukan dia beredar ya, tapi dia nggak kelihatan aja. Di saat-saat tertentu dia nggak akan kelihatan karena dia tuh ada di siang hari. Tapi untuk kira-kira di akhir-akhir tahun sama kayak rasi Orion, Oktober, November, Desember, rasi Crux atau Salib Selatan atau Bapak bilang gubuk penceng itu kelihatan. Nah, rasi Orion juga kelihatan. Itu menandakan saatnya musim panen buat masyarakat agrikultur Jawa. Nah, masalahnya bukan di rasi Crux-nya, tapi di Sigma Octantis-nya. Sigma Octantis itu selalu kelihatan, Pak, sama kayak Polaris. Jadi balik lagi deh, Sigma Octantis itu bisa diobservasi sepanjang tahun. Cuma niat dari FE-nya aja, mau observasi itu atau enggak. Intinya kan itu, Pak. Tadi Bapak bilang, Bapak janji loh ya, kalau berhasil melakukan observasi Sigma Octantis yang enggak bergerak-gerak sepanjang tahun, Bapak jadi GL. Pasti itu. Oke. Pasti. Gampang banget. Ya kan, intinya itu kan, Pak ya? Ya udah. Iya, pasti itu. Berarti Pak kita Elit tinggal di mana? Agree Mohon to maaf. disagree. Iya, Bro Bima kenapa, Bro? Pak Elit tinggal di kota mana? Mohon maaf. Surakarta ya. Surakarta. Oke, kalau misalkan tahun ini ada kesempatan saya buat ke Surakarta buat bawa teleskop, kita lihat Sigma Octantis, oke? Gimana? Saya tantang Bapak. Teleskopmu untuk apa? Coba saya tanya. Kan kata Bapak pengen lihat Sigma Octantis. Iya, oke, untuk apa? Melihat apa? Coba saya tanya. Bintang Sigma Octantis membuktikan Sigma Ya, Octantis. Sigma bergerak atau tidak. Octantis ya. Apa buktinya yang kamu lihat itu Sigma Octantis? Ya, Pak. Sigma Loh, Octantis. jangan gitu, saya nanya ini. Saya Udah, nanya. bisa, Betul, kan? Ya, kamu jangan merendahkan orang. Enggak. Saya nanya kita- beneran nih. Bapak dari tadi Kamu bisa merendahkan jawab saya. nggak? Dari kemarin, dari debat pertama. Saya Ini, nanya Pak, beneran nih. Ayo, Pak Elit. jawab dulu, Pak. Kita berdasar pada Apa International buktinya ya? Astronomical Union ya, Pak ya. Ini loh teman-teman ya. Peta bintang, Apa Pak. buktinya ya? Bintang yang kamu teropong itu Sigma Octantis. Apa Gini buktinya? Pak, gampang banget. Gampang banget. Bapak kan Betul. punya Udah kamera. jawab aja, jawab LCD. aja. Bapak punya handphone. Gini Bapak loh, punya LCD handphone. di Bapak punya langit, handphone. LCD. Bapak punya handphone. Kamu dengar. Bapak punya handphone. Kamu nggak usah Bapak punya handphone nggak? merendahkan. Sabar, Kamu sabar, nggak sabar. usah merendahkan pertanyaan orang. Bapak ya. punya handphone nggak? Saya tanya. Jawab saja. Jawab, saya jawab. Ya udah jawab. Ya, Bapak punya handphone nggak? Dah.
Ya udah jawab. Bapak punya handphone nggak? Bapak elit jawab, Pak. Aduh. Bapak punya handphone kan? Aduh. Punya handphone nggak Bapak? Ada kameranya nggak? Gini loh ya, saya tanya, gimana kamu memastikan itu bintang Sigma Utanti? Makanya jawab saya dulu Bapak. Pak, Bapak ini punya namanya Oh, kamu nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Bapak punya handphone? rangkaian berpikir, Pak. Ya, ini- pertama kita tanya dulu, Bapak Ah. punya handphone atau enggak? Udah, kamu kalau nggak bisa jawab ya sudah selesai. Saya ya. bisa Kita jawab, diskusi. makanya Bapak punya handphone. Punya. Oke, punya kamera. Ada Udah, kameranya di Gini handphone. aja jawab aja udah. Iya ya punya. Ya udah punya. bikin star trail aja, arahin ke arah selatan. Jadi tuh star trail, ngebentuk globe. Mau ke arahan utara, Gini arahin loh. kameranya ke utara, jadi globe. Bentar Bima ya, Bima dengerin ya. Kamu jangan merendahkan pertanyaan orang. Saya nggak merendahkan pertanyaan Kamu Bapak. merendahkan ya, kamu Nggak. merendahkan. Kamu tertawa-tawa Beda tadi dong. merendahkan. Nggak merendahkan, Beda dong. Pak. Saksinya banyak loh. Nggak merendahkan, Saksinya Pak. banyak. Gimana? Saya Gimana? saksinya. Saksinya itu banyak, nggak kamu tuh Gimana? merendahkan. Gimana? Saya juga Gimana? saksi loh Pak. Saya juga saksi, Saksinya Pak. banyak. Ini Nggak penonton juga merendahkan, saksi Pak. loh Pak. Ini saya Oh, bertanya. Saya nanya di mana? Dengerin saya Kan bertanya. kita berpikir, Pak. Kita saling Balik lagi. berdebat. Kan judulnya aja perdebatan. Iya, makanya gini loh, saya hanya bertanya. Kan ini bintang itu kan banyak sekali di selatan. Iya kan? Kamu ngaku bisa meneropong Sigma Utantis, kan begitu. Bener nggak? Ya. Kamu cara memastikan itu bintang Sigma Utantis bagaimana? Banyak banget tuh bintang. Bagaimana kamu memastikan? Gini, Ah. Pak Elit. Kita refer ke peta bintang internasional ya, Pak ya, yang udah diakui International Astronomical Union. Siapa akui? Itu Siapa yang akui? bisa diakses baik dari Stellarium ataupun dari aplikasi Google Sky Map namanya, atau Sky. Itu nggak bisa pakai. Sekarang bagaimana kamu Bapak yang bagaimana nggak bisa kamu memastikan? pakai. Itu bintang Sigma. dipakai, Pak. Itu percis sama seperti ada di langit. Ah. Bapak jarang Boleh keluar jadi, rumah bila berarti. sini, boleh jadi bintang itu Ini, Pak. bintang Polaris juga, bintang yang sama kamu lihat. Ini Pak Jedi. Oh, salah. Kan kita ada Tadi- kompas. Selatan sama Tadi- utara. Tadi kan nanya gimana memastikannya. Itu salah satu caranya, yaitu pakai peta bintang. Dan kita mengarahkannya ke arah selatan, ke kutub selatan. Kan itu kan jawaban yang Ya, ditanyakan. oke baik. Saya punya pertanyaan, siapa yang buat peta bintang itu? Lah, para peneliti lah, Pak. Ilmuwan. Masa Siapa? Ilmuwan siapa? Namakan siapa? Kamu kenal ke tidak dia siapa? dari Siapa? Edwin Hubble, dari Isaac Newton, dari Galileo Oh, Galilei, Usahain Nicholas jangan Copernicus. dari NASA Bang. Bang Uta, Bang kasih Uta. Bang Uta. Kita Itu klik teori. bener nggak sih? Bang Uta yang kasih buat? deh nggak boleh. nama astronom Islam deh biar mereka Iya percaya. biar ya. Bagus tuh itu nggak bagus. boleh. Tuh, Klik aja, klik dari ya. negara Siapa lain yang lah membuat? gitu. astronom Islam nggak boleh. Boleh, Kalau boleh. dari Ya NASA- udah diklik aja ya, di-share datanya. Perasaan Astronom dari siapa yang Malaysia membuat tuh peta pernah ada langit? yang keluar angkasa deh, astronom. Ya nggak, Pak Jedai? Pak Jedai, Ah, dari Malaysia tuh apa? pernah ada yang keluar angkasa kan ya? Apa dia? Aku nggak percaya. Awal di mana sekali kamu tanya di Wah. Malaysia ke di mana? Kalau aku nggak percaya. Science. Ah, Kamu bukan bilang aja di sini NASA, share nggak ya. percaya. Siapa yang membuat peta bumi langit? Ah, Lah, Peta langit. bumi langit itu banyak sorry, yang peta buat, langit. Pak. Semua astronom Peta itu punya. langit, peta langit. astronom mana astronom? Nggak ada astronom. Kamu ini bermimpi. Kamu Bukan ini terlampau astronot, masuk dengan astronom, Pak. Western punya- Bedakan Udah, astronom. aja Don, juga. di-share aja Don. Ah, Ilmuwan bedanya. mana yang membuat peta langit? Ilmuwan mana? Cari Al-Batani. Cari Al-Batani, Pak. Di-share. Nggak apa-apa ya. Dibantu Ya, nyari silakan sama aja. si Bima. Iya, di-share gitu loh. Cari Al-Batani, Pak. Beliau ilmuwan Iya, Islam makanya ini yang kita- menemukan, gini loh, yang kita ini kan belajar merumuskan bersama-sama. bahwa 1 tahun itu 365 hari, Pak. Ya, jadi kita ini belajar bersama-sama. Ya, jadi kalau bumi datar ini keliru, dikoreksi, ya saya tuh sangat terbuka. Iya, terbuka tapi malah saya yang terbuka, jadiin Pak. bikin John ini jadi gimana gimana? nggak bisa share tadi? John, bisa nggak di-share John? Dari Bisa, awal bisa, bisa. kan dari pertama itu dibilangin saya dongeng-dongeng. Loh, Malah bagi Bapak kita itu ngepres, memang loh. dongeng. Bagi saya juga dongeng Ya, soalnya silakan, firman nggak itu apa-apa, saya nggak kelihatan, marah. Pak. Kamu kenapa marah? Gak marah. Kamu tuh. Emang saya orang Batak. Saya nggak pernah marah, dianggap dongeng. Bapak lo yang marah. Iya, Bapak yang santai marah. aja bro ya. Pak Elit kan tadi marah juga, Pak, merasa direndahkan. Jadi ya udah. Nggak gini loh, kamu tuh, saya tuh dengar bener. Kamu tuh bilang, ya Sigma Unta tuh beredar.
Saya nggak bilang gitu, Pak. Gitu loh. Nah, tetapi kamu ya sudah, kamu nolak gitu loh. Ini ya, Ya kalau sudah, kita udah Bukan nolak, selesai. Pak, Saya bebas, ngalah lah, saya ngalah ya udah kamu nggak. bukan gini loh, Pak. Kalau kita mau bicara presisi ya, baik Polaris maupun Sigma Octantis itu sama-sama tidak tepat berada di atas kutub utara, Pak. Jadi keduanya itu sebenarnya bergerak juga, tapi geraknya di situ-situ aja, bahkan kita nggak nyadar kalau itu gerak karena memang Ya silahkan, itu kan kosmologi bumi bulan, ya enggak apa-apa kamu cerita begitu. Ya kan? Jadi kita orang bumi datar itu memahami dua-duanya. Ya kalau kamu kan nggak mungkin paham kosmologi bumi datar, nggak mungkin. Kalau Soalnya kita saya paham nggak paham dua-duanya. kosmologi bumi datar karena bumi datar itu juga nggak konsisten, Pak, penjelasannya, Pak. Yang mana yang nggak konsisten? Ayo kita debat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Banyak Silakan. tahu kok nggak konsistennya. Yang mana? Baik itu Silakan, dari mana yang nggak penjelasan- konsisten? Kita debat lagi, boleh. Baik itu Duel dari kita. penjelasan musim nanti diupdate, penjelasan bintang apa kutub langit nanti diupdate. Satu-satu dulu, mana yang nggak konsisten? Ya saya jelaskan. Ya coba yang kutub langit tadi, kutub langit. Kutub langit jelas ya kita konsisten. Konsistennya gimana, Pak? Ya, kita hanya mengakui Polaris utara itu. Sigma Octantis itu beredar. Nah, nanti Kalau juga kamu diupdate bisa lagi, Pak. membuktikan Sigma Octantis itu diem di tempat ya seperti Polaris, ya kita akan berubah menjadi bumi bulat gitu. Janji loh, Pak, nanti Bro Bima ke Surakarta tuh ya, Pak. Apa? Ini tantangan ini sudah saya ajukan 10 tahun yang lalu, Pak. Ke siapa, Ya Pak? lawan saya tuh orang BINUS namanya Ronsik. Orang ITB astronomi namanya Rutrut. Rutrut apa? Nah, memang itu akun-akun palsu kayak di WA. Gitu. Ya, tetapi kita tuh debat ya sampai perhitungan. Ya. Bagaimana gaya tarik matahari? Kita hitung nih persamaan Cavendish. Itu bulan ya. Bulan itu kenapa kok lebih ketarik ke bumi? Kenapa nggak ketarik ke matahari? Kita hitung itu pakai kalkulator. Ya, itu 10 tahun yang lalu Pak tantangan itu. Ya, jadi ini saya perbarui tantangannya. Kalau panjenengan ya bisa menjawab ya syukur gitu loh. Itu Ya tadi saya kan berubah jadi tantangannya bumi bulat. kita observasi bareng-bareng, Pak, Sigma Octantis ya. Kan tadi saya sudah bilang Bapak mau nggak? apa yang mendasari kalau bintang yang kamu sorot itu adalah Sigma Octantis, kan begitu saya udah tanya. Ya tadi kan Bro Bima juga udah jawab ya, ilmuwan Islam yang salah satunya yang melakukan pemetaan bintang. Banyak, Pak, kalau kalau Nih tak kasih jawabannya. Saya itu kan dari bumi bulat. Saya waktu jadi bumi bulat itu jawab enggak kayak kamu. Muter-muter begitu. lah, Jadi yang salah betul kan bapaknya. Bapak. Muter-muter. Nih Kita ya. berpikir sesuai ininya, Pak. Ini loh saya jawab ya kalau orang bumi bulat yang benar ya. Saya tahu kalau itu bintang Sigma Octantis, Pak Elit, karena ya teropong itu saya rekam ya dengan video selama 3 bulan, posisinya tidak pernah saya rubah. Bintang itu selalu tetap posisinya. Makanya saya izin, Pak. pastikan itu adalah bintang Sigma Octantis. Ya kan tadi Pak Elit izin. Gitu loh. Kan saya tadi bilang. Nah ini saya ajarin kamu bagaimana cara Saya menjawab juga- yang benar. Saya coba kasih tahu Bapak Kamu juga kalau ya. ditanya mutar begitu. Izin. Coba Nggak perlu ulangi jawaban saya. Saya nggak tanya perlu, nih. nggak perlu 3 bulan. Coba Bapak saya sebenarnya ulangi Pak, ya. jawaban saya. Yang Kan saya muter-muter baik loh bantu kamu. Bapak sebenarnya. Yang Ya. muter-muter dari tadi itu Bapak. Coba Iya. saya tanya ya. Kamu jawab Bapak yang balik benar lagi ya. nih, Bapak yang muter Gimana lagi nih, Bapak yang caranya muter lagi nih, kita bikin tahu ribet lagi nih, padahal kita pakai pengen teropong cari ya. topik lain, Pak. Gimana caranya kita tahu kalau itu bintang Sigma Octantis? Coba jawab. Ya kita refer ke peta bintang lah, Pak. Aduh. Oke, saya ulangin. Kita amati, pakai teleskop, lihat pakai kamera, semalam aja, nggak usah tiga bulan. Nggak usah 3 bulan, Pak. Kalau semalam ya enggak bisa dibuktikan. bisa, Pak. Oh, bisa, Bapak Karena Pak. itu nanti di malam kedua, ketiga dia berpindah itu namanya beredar. Nggak bisa gitu Pak. lah. Nggak seperti ya gerakan bintang itu tidak seperti Udah, itu. ya Pak. kalau kamu aja metode pembuktian nggak ngerti ya sudah ya. Bapak yang tidak paham berarti. diselamatkan. Ini udah. Pak Elit itu yang nggak paham sebenarnya. Nggak perlu 3 bulan karena 1 hari pun bintang itu mengorbit langit. Ada gerakan bintang. Nah, kamu setiap bilang hari. lo mengorbit lo ya. Mengorbit itu sama dengan beredar. Nah, kamu bantah lagi pasti nih.
Nah, tuh kan bantah lagi pasti. Lalu bilang saya yang pendusta. Udah kelakuannya bumi bulat kalau debat ya begini nih. Itu namanya gerak Saya udah 3 kali loh kejebak begini. bintang harian, Pak. Itu Pak seolah-olah Science, berputar Oke. di kamu langit. tadi teman-teman. bilang ya, bintang itu mengorbit. Kamu tadi bilang seperti itu nggak? Mengorbit dengan gerakan semu. Tuh kan. Bener Oke, Pak, Bang bintang Ili, itu Bang mengorbit Ili, kok izin saya pusat tanya galaksi pula. Bima Nah, Sakti. udah ini pendusta Bintang, ini. bintang memang mengorbit sini. pusat galaksi Bima Sakti. Gini Pak, Oke. saya kan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Pak Elit ya. Ya, Setiap hari ini saya tanya bintang mengorbit sama itu- beredar sama enggak? Setiap hari bintang itu mengitari langit, namanya gerak semu harian bintang. Ya, jadi nggak perlu 3 bulan untuk mengamati bintang Sigma Octantis itu gerak atau enggak. Sehari aja Pak. Enggak gini loh Pak. Kalau kita ngomongin bintang mengorbit itu pembahasan yang lainnya. Enggak Kita- gini loh Pak. Bintang itu Science mengorbit ya. Ini pusat gini galaksi. loh. Tadi kamu kan membantah. Tadi ya. Kamu membantah, kamu bilang bahwa bintang itu beredar, kamu membantah. Lah, Gitu ini loh. Pak. Gak usah balik-balik ke sebelum tuh. ini Pak. Bintang itu memang beredar. Itu namanya gerak harian Udah bintang. sama lainnya aja dah. Saya kalau dengan pendusta saya nggak mau lanjut. Kemarin udah ada 2 kali. Pendusta Pak Elit. seperti si Science ini, saya nggak mau lanjut. Pak Elit, saya mau nanya deh, tar dulu satu aja. Kalau memang Bapak bilang kami pendusta, udah ada yang pernah ke Kutub Selatan belum kaum bumi datar? Ayo, jawab. Bentar ya Bima ya. Ya, jawab. Saya lurusin dulu. Ya, Saya lurusin dulu. ya, Ya. ya. Yang saya anggap pendusta ini si Science. Loh, Ya. gini loh Pak. Bapak kan dari tadi muter-muter ya Pak ya? Kan sama, saya argumennya sama sains, sama UPA sebentar. juga sama, Ini sama kamu gue juga sama. ngomong ya, udah ngomong dulu. Ya. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Kalau memang kami pendusta, menurut Bapak, kaum bumi datar udah ada yang sampai ke Kutub Selatan atau belum dan bermukim di sana? Oke, baik, aku jawab. Ya, di sini udah, dalam ini udah. belum. Oke, dalam udah, ini kamu- belum. Oke, kenapa? Kalau begitu kenapa? Apa ada dengan Antartika? Cerita sama saya. Jawab aja Kenapa? dulu Pak, ada atau enggak? Tidak, jadi sudah jawab tidak. Oh, Kenapa? salah. Berarti Bapak tidak update. Tidak, bagaimana? Soalan kamu itu untuk apa? Kita sudah jawab tidak. Gini Pak, Jadi, kalau tidak. misalkan kita ke Kutub Selatan di musim panas di bulan Januari Desember, berarti harusnya kalau bumi datar kita tidak bisa melihat midnight sun, Pak. Dan tadi saya nanya, kenapa? Apakah bumi datar sudah sampai ke Kutub Selatan? Kalau bapak-bapak jawab tidak, berarti bapak lah pendustanya. Udah, sampai saat sini, sampai titik ini udah jelas banget. Saya nggak bisa lanjut lagi karena saya harus pergi, harus hunting foto lagi. Terima kasih semuanya, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mr. Signboy. Mr. Signboy. Ya Pak Oke, Elit. saya mau bertanya boleh? Ya silakan. Oke. Jadi kamu percaya itu moon landing? Saya Percaya moon landing. Oke. Jadi kenapa sekarang nih mereka tidak bisa kembali ke bulan? bisa kok. Sedangkan diberitakan NASA sudah 6 kali naik ke sampai di bulan. Itu yang kita tahu lah, betul tak? Bisa. Betul? Jawaban saya Oke, bisa tapi- kok. Tapi sekarang kenapa tidak ada videonya pergi ke bulan? Nanti lah kan ada misi Artemis lagi direncanakan. Dan udah beberapa kali bypass bulan. Mana bila rencana itu? Ada di Yang dengar sini yang saya tahu itu saintis NASA menjawab formulernya teknologi ke bulan udah hilang. Betul tak? bukan hilang. Betul tak? Kamu ada ikuti tak? Itu bukan saya yang cakap, itu saintis dari NASA bilang pasal flat earth dunia bertanya kenapa sekarang ini kamu tidak bisa ke bulan sedangkan kamu dulu sudah bisa ke bulan tahun Alasannya 60-an bukan sudah itu, bisa ke Pak. bulan. Gini Pak Jedi Master, kalau Bapak belajar sejarah, tahun 65 itu kan lagi ada perang Vietnam. 1, 2, NASA itu selama misi Apollo mission ya, kita sebutnya dari Apollo 11 sampai Apollo 17 dia udah 6 kali bolak-balik ke bulan dan setiap kali pergi ke bulan itu biayanya besar. Nah, lama kelamaan rakyat Amerika itu protes kalau duit pajak mereka dipakai untuk selalu pergi ke bulan. Makanya dan ada
urgensi yang mendesak juga di Asia Tenggara, di mana ada perang Vietnam. Jadi semua resource-nya diarahkan ke situ. Makanya Apollo mission itu berhenti di Apollo 17, Pak. Nah, kenapa alasannya berhenti juga? Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi di bulan. Karena waktu itu kita belum menemukan bahwa di bulan itu ada mineral-mineral yang bisa ditambang. Ditambah lagi ada yang namanya Space Treaty, di mana perjanjian antar negara yang melarang adanya eksploitasi militer ataupun penambangan di benda-benda langit di luar angkasa. Dan kebetulan Space Treaty itu cuma berlaku 50 tahun dan akan expired. Makanya banyak negara yang sekarang itu berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi lagi. Ya, salah satunya Amerika lewat misi Artemis. Cina juga berencana untuk melakukan misi ke bulan. India juga berencana untuk melakukan misi ke bulan. Jadi kita di sini nggak ngomongin NASA aja, gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa nggak bisa ke bulan lagi, bisa. Cuman waktu itu di saat perang dingin, perang Vietnam ya, itu belum ada urgensi untuk pergi ke bulan. Karena kita nggak tahu di bulan itu ada mineral yang bisa ditambang waktu itu. Sekarang kita tahu dan kita mengarah ke sana sekarang. Jadi sebenarnya pemahaman moon landing hoax atau enggak sebenarnya ada erat kaitannya dengan pemahaman sejarah. Kalau bapak-bapak belajar sejarah, paham sejarah, itu ada alurnya, Pak. Begitu juga dengan pemahaman fisika. Jadi sebenarnya moon landing itu nggak usah diperdebatkan real atau enggaknya, karena banyak teknologi yang lahir dari sana. Contohnya joystick. Contoh lainnya itu solar panel. Itu lahir dari eksplorasi luar angkasa yang dipakai di bumi. Itu namanya spin-off technology namanya. Coba Bapak cari spin-off technology. Itu ada semua. Begini, halo, Salah satunya lagi itu water heater, itu spin-off technology dari space exploration. Ada juga pakaian anti api yang dipakai oleh firefighter. Itu juga spin-off technology dari space exploration. Jadi dari bukti-bukti teknologi yang kita pakai itu sebenarnya udah membuktikan bahwa memang moon landing ataupun space exploration itu terjadi dan benar, Pak. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bapak, moon landing itu kenapa nggak bisa? Bisa. Cuman memang waktu itu kalau Bapak belajar sejarah belum ada urgensinya. Jadi soal sekarang nih, aku macam jawaban kamu tuh macam enggak logik. Kenapa dulu mudah-mudahan pergi? Kenapa sekarang enggak boleh pergi? Sedangkan sekarang ini teknologinya lebih maju. Kalau dulu kalau dulu keretanya buruk, sekarang keretanya harus baru. Kenapa enggak boleh pergi lagi? Pasal kita mau lihat itu live itu naik ke bulan. Kamu harus bilang sama Nasar. Kita mau tengok mereka naik ke bulan, begitu. Atau Rusia. Ya udah Pak, saya udah jelasin panjang lebar ya Pak ya untuk sejarahnya. Bapak kalau Bapak mau tahu lebih detail, coba baca buku sejarah ya, terutama sejarah perang. Gini. Sejarah perang dingin, sejarah konflik Uni Soviet US itu sangat menjawab, apalagi ada sejarah proxy war ya. Proxy war antara Amerika dengan Uni Soviet, baik di Vietnam, di Korea maupun di Jerman. Ya, itu proxy war namanya. Itu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi maupun pencapaian space exploration, namanya space race. Gitu, Pak. Saya udah jelasin panjang lebar. Saya juga udah capek ya. Jadi mungkin kita lanjut next time aja. Science Boy, izin dong satu tadi mau nanya soal Sigma Authentic. Itu Bang Atur mau tanya pula. Izin. Ini gue bukan flat earth, bukan bumi datar lah ya. Gue mengamati dua-duanya nih ya. Kan kalau tapi gue pelajarin nih, flat earth itu kan Sigma Authentic itu kan bukan dia bukan seperti kayak kutub utara gitu ya, bintang utara gitu ya. Karena kan bintang utara stay. Kalau Sigma Authentic kalau di flat earth itu dia sama berputar juga gitu. Cuman kan memang dia cruise ya. Itu kan cruise-nya itu kan menandakan kalau ujungnya itu berarti selatan di situ. Benar kayak beda Pak. Sigma Authentic itu bukan di crux. Crux itu agak sedikit ke arah utara. Dia tetap di belahan selatan, tapi dia nggak Sigma Authentic itu bukan di rasi crux. Iya, tapi maksudnya Sigma Authentic itu kan untuk menunjukkan kalau oh iya dia di selatan nih gitu loh. Maksudnya ujungnya itu kan
arah selatan gitu loh. Jadi kalau kita nemu bintang Sigma Authentics itu berarti ini gue lagi ngadep ke selatan nih, istilahnya buat petunjuk begitu kan. Tapi gue mau nanya Science Boy, di selatan itu sebenarnya ada bintang kutub juga nggak? Bintang kutub selatan maksudnya sama kayak Polaris. Iya, bintang Sigma Octantis itu disebut juga sebagai bintang kutub selatan, Pak. Oh, tapi bukan di tengah-tengah kayak di Polaris gitu. Maksudnya di tengah di bagian selatan gitu bukan. Kalau di utara kan memang ada tuh. Ya, bintang Tengah kan, Polaris dia itu dia nggak tepat di berubah kutub kan. utara, bintang Sigma Octantis juga tepat di kutub selatan. Kita bisa sederhanakan seperti itu. Beda sama Crux atau gubuk penceng yang tadi. Gubuk penceng itu agak sedikit berada di bukan tepat di kutub selatan ya, tapi dia Nah, soalnya ikut gini. berotasi. Soalnya kalau di flat earth itu, ini mungkin tadi yang dijelasin sama Pak Elit segala macam kan, gua ngikutin juga tadi. Itu sebenarnya kalau di flat earth itu kan memang satu bintang doang yang berhenti, yang nggak bergerak, Iya, Polaris doang kan. Sisanya kan semua berputar, ya kan? Berotasi, beredar, terserah dah mau ngomong apalah. Intinya bergerak lah dia gitu. Cuman memang ada bintang yang tadi itu dia tetap mengarah terus ke selatan. Nah, cuman gue nemu gini nih, di flat earth itu ada bintang itu kan dia nempel di kubah ya. Kalau di flat earth itu kan nempel di kubah celestial yang berputar juga, sama kayak bulan dan matahari, dia berputar gitu. Nah, tapi itu ada yang namanya crepuscular ray sama anti crepuscular ray. Udah pernah dengar belum itu? Oh, itu gue udah pernah bahas di VT gue. Itu fenomena cahaya matahari yang terbelah ya. Nah, itu pengaruh juga ke bintang gitu loh. Jadi si bintang yang kita lihat di ujung selatan gitu ya, pokoknya dari garis khatulistiwa ekuator ke selatan itu sebenarnya pantulan dari bintangnya. Karena berputarnya kan clockwise sama anti clockwise. Ya, anti-sculptural itu fenomena matahari dengan atmosfer nggak bisa beda-beda topik, Pak. Nggak Sinarnya, bisa maksud saya sinarnya. Iya, memang kalau tetap nggak bisa karena kalau kita ngomongin cahaya bintang itu terlalu kecil untuk membuat atau menimbulkan yang namanya anti-crepuscular atau crepuscular ray gitu. Itu fenomena atmosferik. Jadi jangan dicampur-campur. Oh enggak, karena memang saya juga dengar juga katanya memang ada sebagian peneliti bintang yang kita lihat di bintang selatan itu yang berputar di anti clockwise itu sebenarnya pantulan dari si clockwise-nya itu gitu loh. Nah, makanya kalau kita lihat dia nggak ada kutub bintang Polaris itu nggak ada di ujungnya, karena memang itu sebenarnya cuma pantulan dari bintang-bintang yang berputar di. Pantulan dari mana, Pak? Izin, Pak. Kalau kita mencatut peneliti, tadi peneliti itu dari siapa dan papernya itu apa? Karena dalam ilmu astronomi itu nggak ada yang namanya memantulkan cahaya bintang itu seperti itu, nggak ada, Pak. Oke. Science Boy kan berarti udah sering lihat bintang lah ya, gitu. Ya, lumayan. Ya, oke. Apalagi kan sekarang aplikasi juga udah banyak ya. Kalau kita mau ngeliat bintang kan juga dari handphone juga kelihatan kan. Kita mau cari bintang apa juga bisa gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya itu bintang yang di area utara sampai tengah sama dari tengah ke selatan itu beda atau sama? Beda, Pak. Beda ya. Beda. Karena gini loh, dari awal peradaban manusia, kita tuh terutama bangsa Yunani ya, itu kebanyakan hanya mengenal bintang yang ada di belahan bumi utara. Makanya kalau Bapak lihat rasi-rasi bintang di utara itu menggunakan nama-nama atau mitologi dari Yunani kebanyakan. Sedangkan rasi-rasi bintang di selatan itu ditemukan oleh para penjelajah di saat awal-awal eksplorasi. Makanya nama-nama rasi bintangnya itu kebanyakan tidak berkaitan dengan mitologi Yunani, kayak misalnya Musca atau Salib Selatan. Itu sebenarnya Salib Selatan itu lumayan baru ya. Crux atau disebut juga gubuk penceng itu lumayan baru bagi bangsa Eropa. Jadi mereka namainnya itu tidak berdasarkan mitologi Yunani. Nama rasi bintang lainnya Musca atau Lalat itu juga bukan mitologi Yunani. Jadi dari
mengenal nama-nama rasi bintang aja kita bisa mengetahui bahwa rasi-rasi bintang di belahan bumi selatan itu nama yang baru. Sedangkan rasi-rasi yang ada di belahan bumi utara itu nama yang lama. Yang kebanyakan itu berasal dari bangsa Babylon, bangsa Sumeria, bahkan bangsa Arab ikutan melakukan pengkatalogkan bintang di belahan bumi utara gitu. Nama, misalnya contohnya Orion ya. Orion itu di mitologi Yunani itu sang pemburu. Kalau bangsa Arab ngelihat Orion itu sebagai raksasa. Gue lupa nama bahasa Arabnya, Al-Jawol kalau nggak salah. Raksasa. Nah, bangsa lain ngelihatnya juga beda lagi. Kalau kita ngomongin bangsa, misalnya bangsa Maya ya, atau suku Aztec yang ada di Amerika Selatan, mereka juga melihat belahan bumi selatan, dan mereka juga punya nama rasi bintangnya sendiri. Tapi kita nggak menggunakan itu karena menurut International Astronomical Union, kita mengadopsi mitologi Yunani plus penamaan rasi bintang berdasarkan penjelajah-penjelajah yang baru gitu. Jadi jawabannya intinya ya beda. Berarti sebenarnya ini gue lagi mempelajari sebenarnya kalau di flat earth sama di bumi datar di bumi bulat itu kalau soal bintang itu hampir mirip, bro. Nggak, maksudnya sama gitu loh. Dalam hal penamaan. Bukan ya, kalau penamaan boleh lah, silakan mau dikasih nama gimana. Tapi maksudnya saya cuma mau mengetahui dulu posisi bintangnya itu seperti apa. Cuman kan bedanya kalau di flat earth itu kan bintangnya itu kan nempel di kubah, dia kan hanya hiasan langit gitu loh. Dan dia nggak pernah pergi tuh gitu. Oh, bintang ini udah nggak ada nih, hilang nih gitu, nggak ada gitu kan. Kalau si flat earth ini kan berpikirnya kan, lah bumi kan berputar, bumi juga berjalan, matahari berjalan, harusnya kan itu bintang pada pindah juga dong gitu loh. Yang bintang tadinya ya contoh bintang A nih yang udah ribuan tahun kok sampai sekarang masih bintang A juga ketemunya gitu loh. Harusnya kan kalau dia berputar, dia pergi jalan segala macam muterin galaksi, ya itu kan hilang gitu kan. Nah, sedangkan kalau si flat earth ini kan prinsipnya bintang itu kan dia nempel di kubah. Itu sebenarnya gitu. Bisa dijawab ya Pak. Contohnya rasi Orion ya. Rasi Orion itu Bapak tuh nggak bisa lihat di bulan-bulan Maret, April, Mei itu nggak bisa lihat karena memang ada di sisi belakang matahari. Nah, tapi kalau di bulan-bulan di akhir tahun kayak misalnya Oktober, November, Desember itu bisa kelihatan Pak karena memang ada di sisi malam atau berada di belakang bumi. Jadi memang bintang rasi bintang itu setiap tahun itu bergerak ya. Nah, berarti dia nongol lagi nanti. Balik lagi ke pertanyaan gitu. Rasi bintang itu bisa bergerak atau enggak sih? Iya, bisa banget bergerak karena memang bintang itu kan dinamis ya, yang mengelilingi galaksi ya. Nah, kecuali Polaris kan. Perubahannya itu ribuan tahun, bahkan Polaris ribuan tahun ke depan itu nggak akan di kutub utara posisinya, tapi dia perlahan-lahan bergerak. Jadi bukannya tetap stay dia terus di situ. Semua benda di langit itu bergerak. Polaris. Nah, kalau di Polaris juga ikut bergerak Pak. Jadi bergeraknya berapa? Tapi gerakannya itu ribuan tahun. Jadi kita nggak bisa lihat di masa hidup kita. Berarti itu di ribuan tahun. Kalau cuma masalah ribuan tahun, nah itu juga sebenarnya nggak. Kalau kita ngomong sama orang-orang flat earth ini nggak masuk akal gitu loh. Iya, nggak masuk akal karena mereka kalau yang lain fundamentalnya beda. Di bulan-bulan berapa dia bisa ngilang, tapi si Polaris tetap stay di atas. Nah, itu kalau untuk itu kan sebenarnya kan nggak kalau yang tadi yang dibilang Orion segala macam bisa nggak kelihatan tuh di bulan-bulan apa. Tapi kalau yang Orion itu di musim panas di Indonesia ya kayak April Mei itu nggak akan kelihatan. Karena gue udah observasi sendiri. Gue tuh setiap tahun akhir tahun kemarin gue coba observasi Saturnus dan kebetulan ada Orion. Tapi di bulan-bulan musim panas di bulan utara kayak April, Mei, Juni itu Saturnus itu ada di belakang matahari. Begitu juga dengan rasi Orion ya. Begitu juga dengan rasi Orion. Dia nggak akan kelihatan. Makanya masyarakat Jawa itu menggunakan rasi Orion untuk menandakan masa panen. Disebutnya sebagai rasi Waluku. Ya kalau Bapak tahu mitologi Jawa ya. Rasi Waluku itu kenapa disebut Waluku? Karena orang Jawa ngelihat Orion itu sebagai alat buat manen, namanya Waluku. Nah, munculnya di di bulan-bulan Oktober, November di akhir-akhir atau awal-awal musim hujan.
masa-masa di mana saatnya untuk bercocok tanam, untuk panen gitu. Jadi Oke, Orion itu yang 3 bintang itu nggak sih yang iya, itu Alnitak, Alnila Mintaka, itu sabuk Orion, Pak. yang ngikutin itu kan apa piramid Mesir? Iya, emang Yang itu kan. Oke. astroarkeologi namanya. Iya, itu posisi 3 piramida Giza itu Selalu hipotesisnya ngikutin itu Orion itu kan. mengikuti sumbu Orion. Sabuk Orion. Iya, kalau menurut saya sih itu kalau sama F sama G kalau di situ sama lah, kalau saya bilang sih mirip-mirip karena nggak beda jauh. Cuman yang saya bingungin gini. Ini sebenarnya menarik nih. Kalau yang contoh deh planet Merkurius sama Venus. Itu kan adanya kan kalau misalnya malam itu atau pagi kan kita bisa ngelihat ya. Sedangkan mereka itu kan posisinya kan di depannya si bumi lebih dekat dengan matahari. Tapi pertanyaan saya, kenapa dia bisa kelihatan? Harusnya kan kalau di posisi matahari menyinari kita kan harusnya dia bisa dilihat di siang hari. Tapi di malam hari kan kita ngebelakangin si Merkurius sama Venus kan. Kita kan ngadepnya ke Jupiter dan seterusnya kan, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto kan. Tapi kenapa si Venus itu tiap pagi bisa kelihatan gitu loh? Padahal kan kalau posisi kita kan harusnya kita nggak ngadep ke matahari gitu loh. Si bumi ini bumi bulat ya, saya ngomong bumi Boleh saya bulat. potong sebentar, Bang Arthur? Iya, gimana Bang Elit? Ya, jadi gini Bang Arthur ya. Kosmologi bumi bulat tuh memang tidak logis. Ya, kenapa tidak logis? Izin pamit dulu ya, nanti kita lanjut. Ya, silakan. Mau makan? Karena yang tadi Pak Arthur bilang ya, kalau ada di siang hari ada Venus dan Venus sama Merkurius yang bisa kita lihat di siang hari. Ya kan? Di siang hari itu seharusnya tuh terjadi gerhana Merkuri dan gerhana Venus. Iya, itu benar. Iya, maksudnya kan kalau kita berpikirnya mindsetnya sebagai bumi bulat Kalau nggak percaya ya silahkan gambar ya susunan tata surya, matahari, Merkurius, Venus, kemudian bumi. Ketika siang hari harusnya ada gerhana kan? Ada gerhana Merkurius dan gerhana Venus. Itu yang mau saya tanyakan tadi. Udah hilang duluan itu si science boy itu. Saya justru penasaran di situ, gitu loh. Science boy itu dia sekarang dibaca buku Inggris. Enggak, ini kan logik aja kan gitu loh. Kenapa kok bisa gitu kalau di bumi bulat? Ini makanya sekarang gini, kita tuh kalau buat untuk yang bumi bulat gitu ya, kita pertanyakan dulu lah yang ganjil di bumi bulat tuh apa aja gitu. Jadi makanya supaya mereka juga kan mereka setahu saya mereka ini ya suka dengan neropong bintang ya, kayak si Bima tadi saya ngikutin juga tuh si Bima. Observasi saya mau nanya sendiri. Juga tuh. Nah itu biar sendiri. Justru jawabannya bagus, apa? Biar terbuka gitu loh. Tadi ya Pak Arthur ya, saya sudah membuktikan ya. Saya sudah membuktikan bahwa si science tadi tidak sesuai science. Sesuai deh Pak. Nah gitu. Itu ada datanya. Buktinya apa? Ya buktinya begini ya. Itu kalian kan tadi menyimak kan. Kalau ya oktantis itu ya sigma oktantis itu diem, nggak bergerak, kamu bisa mengamatinya, diem terus, dia menjadi kutub selatan. Saya yang bumi datar berubah menjadi bumi bulat. Nah terus dia jawab apa? Oh saya dengar benar loh. Ya nanti saya buktikan Pak Elit. Kalau saya bisa buktikan ya nanti benar loh ya. Ya ikut bumi bulat loh ya. Ya saya jawab begitu. Itu ludah tuh ndak sampai kering, dijilat kembali. Itu sigma oktantis itu mengorbit. Nah, dia bilang begitu. Ya iya. Ini saksi loh, dengar semua loh tadi. Ini saya bohong nggak nih? Apa sih Pak? Nggak, itu tadi saya juga dengar kayaknya agak emosi tadi, ramai banget kayaknya. Jadi nggak emosi, kalau ada emosi lah ujung-ujungnya kata-kataan lah segala macem lah gitu. Jadi sebenarnya ini bagus sih
Saya justru Enggak mau gini bertanya. Pak Arthur ya, kenapa kok saya itu tadi agak keras ya, karena saya tuh sudah kejedot 2-3 kali di Komalnya si John ini ketemu dengan debater-debater yang pendusta. Begitu saya ketemu pendusta, biasanya tuh saya Pak. langsung Ini mulutnya keluar. gimana ini Pak? Iya, keluar dari sebenarnya rumah. kita nggak bisa ngomong pendusta juga sih Nah, elit itu ya. orang bicara juga Kita punya juga data harus- sendiri. Bapak nggak Loh, bisa Pak bilang Arthur, itu gini ya, Pak pendusta. Arthur ya. Ini gimana gini. logiknya ini? Dari tadi Ya. saya ini udah lihatnya kayak mau mojokin si Sayan, cuman nggak bisa-bisa gitu. Ya Ini gini mau loh Dajjal ya, ngomong dengerin ya. Dengerin ya. Kalau Sigma Ontatis itu diem nih, nggak mengorbit, nggak beredar. Pak Elit bener nih, jadi bumi bulat. Ya, saya jadi bumi bulat. Ya. Saya akan berubah haluan ya, semula bumi datar jadi bumi bulat. Bener loh ya, ya besok akan saya buktikan melalui teropong, dia bilang begitu tadi. Ya kan? Lalu ndak sampai ini kering ludahnya yang tadi itu. Dia bilang bahwa Sigma Ontatis juga mengorbit. Ini saya bohong atau apa saya salah dengar? Saksi loh ya, ini banyak yang ada di sini. Iya. Iya benar. Itu dalam jangka waktu beribu tahun, Pak. Nggak bisa Sebenarnya langsung gini. dibuktikan. Itu dalam jangka waktu beribu tahun. Bapak ini nggak usah mojokin orang gitu. Jangan pakai emosi gitu. Sebenarnya, Dan tadi udah kita- dijelasin kalau kalau kita itu nggak dalam perlu jangka gitu loh. waktu beribu tahun. Betul nggak Bang Arthur? kalau benar Yang gua beribu jadi tahun bulat, itu, kalau benar gini saya jadi tadi datar. saya itu Gimana bilang dia mau beribu cara tahun buktiin itu dengan Polaris dalam Utara. waktu yang singkat gitu? Dajjal, kamu aja salah nyimak loh. Kok saya salah nyimak loh? Salah nyimak. Aduh. Yang berubah Ini ribuan banyak yang tahun itu nonton Polaris aja ini. Utara. Polaris Utara Dajjal gitu loh. Izin nanya buat Pak Elit ya. Ya silakan. Itu buat kaum FE percaya gravitasi gak sih? Enggak. Kita memakai. Jadi Gini, gini ya, Gravitasi ini- itu bisa nggak dijelaskan dengan Ini benar? semoga bumi datar bisa menjelaskan pada bumi bulat. Nah, dengar. Kita ini memakai hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu ada 3 posisinya. Yang pertama tenggelam, yang kedua melayang, yang ketiga itu terapung. Nah, semua contoh-contoh yang ada di fisika yang diajarkan di kurikulum itu tentang hukum Archimedes dengan mediumnya itu air. Ya air, mediumnya. Ya air buat mandi itu loh. Supaya gampang dipahami. Fluida bukan hanya air. Supaya sebentar. Ini saya menjawab Arya, jangan diganggu. Supaya gampang dipahami. Nah, tetapi kan kamu bertanya tentang gravitasi. Nah, kita ini juga mengikuti hukum Archimedes, tetapi kita ini seolah-olah ada di dalam lautan nitrogen. Nah, di dalam lautan nitrogen ini, kita ini yang benda padat ini itu tenggelam. Bukan karena ditarik gravitasi, tapi karena tenggelam. Sama seperti di hukum Archimedes. Buktinya apa? Kenapa ini kita tenggelam, tidak ditarik? Buktinya Oh my God. kaki kita tidak lengket. Ya, kita hanya posisi Ya Pak, bukannya hukum Archimedes itu semakin besar masa airnya berarti semakin besar gaya dorongnya dong. Pak, Loh itu kalau dia terapung. Pak tahu maksud dari masa jenis ya, Pak? Karena kan hukum Archimedes ini berkaitan dengan masa jenis. Iya, masa jenis sebentar. Pak mungkin ternyata kurang paham tentang masa jenis. Coba Mas Arya, saya boleh tanya soal gravitasi, Mas? Ini bisa boleh nggak sedikit ya, gini. Kan kita kita ngomong bumi bulat ya. Kita kan manusia semua kan menempel di bumi ya karena gravitasi gitu ya. Terus udah gitu di luar angkasa itu kan hampa udara ya, tidak ada gravitasi gitu. Terus pertanyaan saya, kenapa bulan itu bisa dapat lagi gravitasinya si bumi untuk berputar sebagai satelitnya bumi? Bisa dijelasin nggak? Sebenarnya itu bumi sama bulan itu saling tarik menarik. Iya, kenapa dia ada gravitasi sedangkan dari jarak bumi ke bulan itu berapa ratus kilometer itu hampa, nggak ada gravitasi gitu.
Tapi kenapa Ini, Pak, apa? begitu bulan dia muter lagi? Tarik menarik ya, semakin besar masanya, maka semakin besar gaya tariknya ya. Nah, gitu. si bulannya itu kenapa bisa berputar ke bumi kan katanya kan bulan itu berputar itu kan karena gravitasi bumi juga. Iya Pak, iya betul. Tapi gini apa? Kan begini, konsepnya kan begini, setiap benda yang bermassa kan pasti punya gravitasi itu. Semakin besar massa dari sebuah benda maka gravitasinya juga semakin kuat. Kalau hubungan bumi dengan bulan itu dipengaruhi oleh ada beberapa gaya. Gaya yang paling berperan itu gaya sentripetal dan sentrifugal. Contohnya begini. Contohnya sebuah benda ini tuh kita ikat dengan tali, kita putar-putar dia. Kalau kita memperlambat kecepatannya, maka benda itu akan jatuh ke kita. Tetapi kalau dalam konsep bulan bisa saja terlepas dari orbit bumi jika dia mengalami pertambahan kecepatan yang signifikan. Dan juga kalau bulan kecepatannya atau percepatannya itu dia melambat, kemungkinannya juga itu dia bisa tertarik dengan gravitasi bumi. Itu tuh dipengaruhi oleh kecepatan. Dan dua gaya yang paling berperan itu gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Kalau tidak percaya bisa di browsing atau Iya, nggak dipahami apa-apa. lah. Saya Bang, nanti sudah dibilang paham dongeng. mengenai itu. Saya udah paham mengenai itu. Cuman ini pertanyaan saya lebih lanjut. Matahari itu kan juga punya gravitasi kan? Pak Arthur, kamu Iya, belum Pak. paham mengenai itu. Nggak apa-apa, Begini. nggak apa-apa. Biarin Belum Pak. paham, sebentar, Dulu, sebentar saya potong mau ya. tanya dulu. Jadi Matahari biar itu kan kita punya pintar gravitasi. semuanya. Kamu belum paham tentang itu kan tadi saya sudah bilang. Ya, Ya, tar dulu Pak Pilot nggak. Saya mau tanya 10 dulu tahun yang supaya lalu debat biar tentang dia- itu. Biar dia ini enggak. Dan ya, dan kita Biar bisa dia buktikan apa, melalui apa. perhitungan Aduh. bulan itu akan ditarik oleh matahari. Iya, Ya. itu yang mau saya tanyakan ke mereka gitu loh. Ke ya. Nah, silakan. Itu yang mau saya jelaskan tadinya gitu. Silakan. Supaya mereka berpikir, saya pengen tahu bagaimana pendapat mereka gitu loh. Silakan. Biar pintar sama-sama Silakan, gitu Mas. Pak, ya. Gitu. Nah, ini kan matahari itu kan juga punya gravitasi katanya. Makanya bumi itu berputar. Bumi itu berevolusi kan ngikutin matahari juga. Pertanyaan saya, kenapa bulan gravitasi bulan tidak mengikuti gravitasi matahari yang lebih kuat? Nah, iya betul. Kata Iya, matahari lebih itu besar. pertanyaan saya dulu. Kenapa begitu? Coba bisa dijawab, bisa dijelaskan nggak? Kan tadi ngerti soal gravitasi kan? Itu dulu, coba bisa nggak dijawab? Iya, siapa mau jawab? Glow Earth, Ayah mau jawab. Kalau dalam pandangan bumi datar dulu, pandangan bumi datar seperti apa? Jangan, saya mau tanya Jangan pada bumi datar. bulat. Sekarang ini Saya mau datar tanya bertanya bulat dengan dulu, GI. gitu. Kita mempertanyakan kan. Kenapa? sekarang yang- Seharusnya kan gini. Kalau misalnya matahari gravitasinya lebih kuat, bumi aja semua Merkurius, Pluto, Venus segala macam muter, Jupiter yang gede muter ke matahari. Kenapa bulan nggak ngikutin matahari juga? Kenapa dia mengikutinya si bumi? Bumi, begitu. Padahal ya ini kita ngomong gravitasi kan, karena dia bilangnya statementnya dari sains kan gravitasi. Nah saya juga kadang-kadang bingung gitu loh. Bumi punya gravitasi, kita semua ketarik gitu kan, kecuali helium, kecuali udara, apa segala macam. Terus udah gitu sampai di atas atmosfer kosong tuh, hampa udara, nggak ada kan, nggak ada gravitasi. Tiba-tiba setelah 400.000 kilometer si bulan dapat lagi tuh gravitasi bumi. Bisa dijelaskan? Bang, mohon maaf begini? ya, ini mau nanya Sebenarnya dulu ya. bulan Karena juga nggak ada datanya. ditarik nih, sama Bang. gravitasi matahari ya. Ya, Tetapi itu. jaraknya itu loh, jarak bumi, jarak bulan sama matahari itu terlalu jauh. Sedangkan bumi sama bulan itu lebih dekat daripada bumi ke matahari. Jadi daya tariknya itu lebih ketarik ke bumi, nggak ketarik ke matahari. Tapi ada tetap pengaruhnya. Itu Jupiter lebih jauh loh daripada Ya ada daripada datanya di Google, bulan loh. bisa searching aja. Gitu. Jupiter Arya, itu Arya. bisa muter loh. Masa Begini, punya HP Apa, nggak bisa masa searching. matahari, gravitasi matahari nambahin punya si Arya. masuk Jupiter. Gravitasi Arya. Jupiter. Nambahin punya Arya. Itu maksudnya. Jadi Sejelasnya, sebenarnya Bang, ya. WA ada AI. Sebenarnya kan Jupiter dengan Jupiter itu tidak tepat, tidak terlalu tepat kalau bisa dibilang dia mengorbit matahari. Mereka itu mengorbit sebuah objek, sebuah tempat yang disebut dengan pusat massa. Nah, karena itu mereka kayak saling tarik menarik, tapi pusat massa itu berada di dekat matahari. Ya paham, itu pusat massa berarti itu ciptaannya ini lagi. Mereka itu gini loh, kalau menurut flat earth itu ya, jadi ketika ada pertanyaan yang bikin ini, mereka akan bikin teori baru lagi yang karena mereka yang punya itu Bawaan yang konyol.
Mungkin lagi, oh iya bumi sama matahari sama Jupiter saling tarik menarik begitu. Sedangkan pertanyaan saya juga kalau misalnya kita tambah lagi, yaitu mereka bisa aja mengelabui kita dengan menciptakan teori baru lagi. Kalau misalnya dibikin seperti itu, harusnya Jupiter, misalnya Neptunus, Uranus, harusnya juga berputarnya ke Jupiter, bukan ke matahari. Mereka lebih dekat, lebih kuat. Kenapa larinya ke matahari lagi? Nanti mereka bikin lagi teori baru lagi seperti ini, seperti itu, seperti ini. Makanya itulah yang membuat si para flat earth ini nggak percaya sama gravitasi. Salah satunya itu. Betul. Arya. Sorry, saya potong sebentar ya. Saya potong sebentar. Jadi Maaf. Saya potong sebentar. Arya, ya 8 tahun lalu itu saya debat dengan anak astronomi ITB. Saya suruh menghitung. Ada datanya nggak? Ada bukti? Ya, saya suruh menghitung ya waktu TKP kejadian gerhana matahari. Nah, pakai rumus Cavendish itu. Yang F sama dengan G kalikan M1 kalikan M2 per R kuadrat. Nah, coba kamu hitung, Arya ya. Itu bulan itu ketarik matahari. Kalau pakai persamaan itu. Silakan. Saya jelaskan ya. Sebenarnya bulan juga tuh dia mengorbit matahari secara tidak langsung, tetapi dengan orbitan yang berbeda. Arya, TKP-nya itu waktu gerhana matahari. Tahu gerhana matahari? Gerhana matahari itu bulan itu nutupin matahari. Jadi bayangannya ada di tengah-tengah, bulan ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Itu bulan ada di tengah-tengah. Nah, kamu hitung pakai persamaan Cavendish. Itu persamaan yang digadang-gadang lah istilahnya, ajian pamungkas oleh bumi bulat. Kamu hitung sendiri. Ngawur ya. Hitung sendiri. Itu ketarik matahari. itu pakai logika aja. Itu kan ibaratnya ada lampu. Nah, lu coba itu tutupin pakai bola tuh lampu. Udah itu gerhana. Sebenarnya ya bulan itu cuma nutupin bayangan doang. Fabian, topiknya itu gravitasi. TKP-nya. Jadi kita bukan bahas gerhana, bukan. Tempat kejadian perkara itu gerhana matahari. Kenapa kok tempat kejadian perkaranya gerhana matahari? Supaya gampang dihitung. Ketika kita menggunakan rumus Cavendish itu loh, F sama dengan G kalikan M gede kalikan M2 per R kuadrat itu loh. Pak tahu apa maksud dari hukum Cavendish itu? Ngaruhnya apa anjir sama gravitasi sama gerhana itu pengaruh loh. Dari itu kalau misalnya dari posisi bulan itu harusnya dia ketarik tuh pas gerhana, ketariknya ke matahari gitu harusnya, karena kan dia pakai rumus yang udah ada. Makanya jadi harusnya si bulan itu kan posisinya kan dia mendekati matahari kan. Kalau lagi gerhana matahari kan bulan kan mendekati matahari kan. Jadi matahari nggak mendekati, itu hanya menutupi. Betul, tapi posisinya sekarang kan jadi matahari, bulan, bumi gitu loh. Bukan posisinya mendekati matahari. Saya seharusnya ikut formula itu. Iya, benar, itu, Pak, itu. Jarak bumi dengan matahari itu kan bisa disebut yang 1 atau satuan astronom kurang lebih 150 juta kilometer. Jadi kalau perbandingan dengan bulan yang jaraknya sekitar 300.000 kilometer, kayak tidak sebanding gitu. Memang masanya matahari lebih parah lagi. Betul, matahari kan gravitasinya masanya lebih ngeri loh. Dia nggak hanya menarik kalau lihat masanya matahari. Dia menarik semua planet 9 atau sekarang berapa? Dia menarik. Mau ngomong apa? Bulan juga mengorbit matahari, tetapi ada gaya lain yang mempengaruhinya juga. Begini. Gaya apa pula? Nah itu gaya sebenarnya dari gaya-gaya itu juga sebenarnya bisa dijelaskan nggak? Kenapa bisa begitu si gravitasi itu? Bulan itu gravitasi, tiba-tiba hampa udara, tiba-tiba ada gravitasi lagi si bulan. Gitu loh. Itu aja dari situ aja kita udara bukan berarti nggak ada gravitasi dong. Hampa udara pasti ada gravitasi. Kita bukan hampa udara tuh ibarat kayak kita di ruang vakum nggak ada udara. Gravitasi ini. Nih, ini sekarang gini. Oke, kalau misalnya ngomong kayak gitu, udara nih ya di bumi kan kita ada udara nih ya. Di luar kan hampa udara. Pertanyaan saya, kenapa sih udara itu nggak keluar? Kenapa nggak lari ke hampa udara? Aduh, pertanyaan basic banget. Atmosfer itu ditarik sama gravitasi. Saya jelasin. Ya itu ada gravitasi. Kan. Tapi dia di luar di hampa udara kan Kenapa dia si udara itu nggak kesedot? Setahu saya kan kalau udara itu kan akan mengisi
ruang kosong gitu loh. Mungkin kalian akan bilang Ada gravitasi itu ketarik. oh bukan gravitasi, mungkin mereka kita akan bilang oh karena ada atmosfer yang melindungi, bener nggak? Pak, atmosfer itu tebal loh, Pak. Iya, atmosfer kan itu sama terserah mau bilang tebal atau enggak. Jadi artinya udara nggak bisa keluar gara-gara ada atmosfer, Mas, bener? pada nonton Starship Launch kemarin tuh. Kemarin ada Starship roket punyanya Elon Musk. Itu kemarin dia baru luncur live. Ditonton sama 3 juta orang kok itu. Yang kemarin hancur itu ada videonya benar-benar. Itu malah Udara kenapa nggak bisa keluar dari bumi? Karena ada atmosfer, betul, benar nggak? Pertanyaan saya. Atau sebut lagi gravitasi. Nah itu dia, semuanya disebut gravitasi. Bulan juga gini gravitasi, bumi gravitasi, nanti matahari gravitasi. Ya itulah makanya banyak gravitasi dong. iya, jadi semuanya apa-apa gravitasi. Nah itu, sebenarnya kita sendiri coba gravitasi. Bisa nggak kita ciptakan gravitasi? Tanya Google, tanya Meta. Nggak ada yang bisa ciptakan gravitasi. Gravitasi kan begini, konsepnya kan setiap benda bermasa pasti mempunyai gravitasi. Masa Manusia kan jenis, maksudnya berat jenis atau nah ini kadang-kadang gravitasi juga disamakan dengan berat jenis. beda masa dengan masa jenis, beda. Masa jenis, masa jenis. Beda masa dengan masa jenis. Masa itu begini. Apa? Contohnya kita bisa tahu bedanya gravitasi matahari dengan Jupiter dengan bumi kan karena kita tahu masanya matahari itu lebih besar daripada masa bumi dan masa Jupiter. Perbandingan masa antara matahari dan Jupiter itu kurang lebih 1:1000. 1000 Jupiter sama dengan 1 matahari. Jadi kita bisa simpulkan Dari mana kamu tahu masa matahari? Dari mana kamu tahu masa matahari segitu? Iya, 1:1000. Karena memang udah ada ini nggak? Pastikan nggak itu? ada banyak percobaan untuk Gimana menentukan masa hitungannya? matahari. Itu pakai apa nih bang? Kilogram atau apa? Pakai timang kati. Nggak apa-apa, coba ya nggak apa-apa kalau memang bisa mempelajari, bisa memastikan itu gravitasi bisa ada hitungannya supaya bisa tarik-menarik itu karena semua gini loh, kalau di flat earth itu mereka itu menciptakan gravitasi itu asumsi, terus udah gitu karena ditanya lagi dibikin lagi teori baru, asumsi di atas asumsi lagi seperti itu. Itu kalau flat earth percayanya begitu gitu loh, makanya jadi cobalah kalau memang kita GE ya globe earth ya, bisa lah tunjukin ke flat earth kalau kira-kira bisa. Kalau bisa tunjukkan lah. Coba kaum bumi datar jelaskan tentang orbit planet, bisa atau tidak? Kenapa planet bisa bergerak-gerak? Orbit planet. Ya, emang pertanyaannya dia percaya planet ya? Nggak ada di flat earth ini. Oke, ini basic ya. Itu saja simpelnya. Flat earth itu cuman ada bumi, langit, bulan, matahari dan hiasan di langit yaitu bintang. Itu saja. Nah itu matahari aja sejenis bintang kan ya? Luar angkasa, galaksi itu tidak ada di flat earth. Tidak ada. Kamu paham dulu. Apalah segala macam yang di luar angkasa, hampa udara itu tidak ada di flat earth. Jadi di situ. Pak tahu matahari itu bintang nggak tidak? Matahari itu matahari, bulan itu bulan, dan hiasan di langit. Hiasan di langit itu apa? Bintang. Konsep sebenarnya kan matahari itu bintang. Itu menurut versinya si bumi bulat. Gitu. Tapi kalau dari gini ya, flat earth itu kalau saya pelajarin ya. Kalau dari gini di grup developer itu sains tidak bisa disamakan dengan agama. Iya. Kalau di flat earth agama sama dengan sains. Flat earth agama sama dengan ya udah apa yang dikatakan agama sama dengan flat earth. Kalau ada yang menyimpang itu berarti beda. Itu flat earth seperti itu. Flat earth tidak masuk akal. Masuk akal ya tinggal dipelajarin aja. Saya mempelajari flat earth ini dari tahun 2015 sampai 2025 sekarang. Saya ngikutin juga. Tapi pertanyaan saya dulu waktu pas pertama kali saya tahu kalau ada orang yang bilang bumi datar, ya sama seperti kalian ketawa segala macam. Tapi pertanyaan saya kenapa Mas, lihat nih Mas. Itu masih aja bergurir soal ini video nih datar. Izin Mas,
Abang-abang. Ini video nih, peluncuran roket nih. Ini tanggal 16 kemarin di Amerika. Lu lihat sendiri, ini live, ditonton 3 juta orang. Izin. Dan lu bisa ngeliat sendiri, ini keluar angkasa. Jadi yang bilang luar angkasa nggak ada tuh ngaco. Lu lihat tuh, ini roket keluar angkasa ditonton jutaan orang. Bang Bian. Yang bilang Oke, Bang. Itu pasti dia bakal ngomong itu CGI. Pasti dia ngomong Enggak, gitu, Cok. serius, enggak. Coba kalau memang dia bisa tunjukin sampai benar-benar keluar angkasa. saya ada bukti-bukti konkret itu apa? Enggak, mana ada filmnya? Saya udah searching juga kok dari YouTube, dari TikTok, dari mana? Mana ada yang sampai keluar angkasa? Bukti yang kalian alami itu. Enggak ada. Kalian berapa altitude? Berapa kilometer dia sampai? Ini ditonton bebas. Boleh, coba. Itu yang puing-puing kemarin meteor yang kayak meteor. Lihat semua orang. Sekarang gini, crater itu ada yang namanya kubah. Ya, ada kubah. Itu nggak akan bisa ditembus. Tidak akan bisa ditembus itu. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Sama tanya. Kalau di flat earth begitu ya. Ini di flat Gak earth usah, Mas. Ini udah ada videonya, bukti video ditonton lagi. Mas bisa nonton langsung sana, aku buka Cika. luar angkasa nih ya. Numpang nanya dong, kubah dalam Ini udah ada. kubah di FE itu maksudnya terbentuk Biar. dari apa sih? Itu masih Materi apa langit, itu, kubah? bukan luar angkasa. Itu masih langit. Kubah itu apaan? Terbuat dari apa gitu kubah-kubah yang di FE itu? Izin abang-abang. Itu udah di atas atmosfer kita. Ketinggiannya udah jelas. Di situ ada tulisan 77 km. Berapa satelit ya? Percaya satelit dan Balik ke bumi Kalau sama misalnya tower. outside bisa keluar sampai keluar angkasa gitu ya, itu berarti ya sama lah kayak terbang ke Mars, terbang ke bulan atau kemana gitu. Itu enggak, belum. Coba bisa ngelihat full bumi bulat nggak? Itu dari luar angkasa tuh kalau kayak Ini flight test, Mas. Pak tahu satelit nggak Pak? Ketinggian maksimalnya aja udah ISS kan, Tinggal International lihat Space Voyager Station 1 kan? itu fotonya ada kan? Iya, International Space Station itu masih di langit, bukan di luar angkasa. Itu pesawat itu. Definisi langit itu Pesawat apaan sih, Pak? sebenarnya. Pak mungkin belajar dulu lapisan bumi gitu. Apa batas antara Itu luar angkasa dengan masih di ketinggian berapa, Mas Bian? Itu belum. Itu tidak usah khawatir. Kalau ya bumi bulat itu bisa membuktikan tanpa editan ya, tanpa CGI, tanpa animasi, tanpa editan. Udah pasti ya, saya itu akan balik. Ngaco, woi, si ngaco, apaan sih? Lu ngaco. Itu, ya ini nggak ada CGI, ini ditonton langsung, lu bisa kebuka Cika. Masalah ditonton langsung apa? Ngaco. Itu kendaraan itu, alat itu bisa menempuh jarak berapa itu? Saya tanya. Coba. Kenapa? Kendaraan roda atau Apollo atau apa itu bisa menempuh jaraknya berapa? Ada nggak itu? Gini Bang, kalau menurut bumi bulat ya, kendaraan-kendaraan itu kekal ya karena gravitasi. Ya udah kita ngikut aja lah Bang. Kita nggak usah. dari mana? What the hell? Tergantung bahan bakar sama daya dorongnya aja sih. Hitung dulu berapa kemampuannya kan? Bahan bakar bagaimana orang bisa terbang sampai 10 tahun kok bahan bakar? Enggak, itu sampai berapa kekuatan? Lu pikir bahan bakar cuma dari bensin doang gitu, bensin yang buat Arya, kamu tahu nggak bumi bulat tuh membuat teori gravitasi untuk apa? Nggak perlu pakai teori sih, itu udah fakta. Supaya apa? Semua benda yang terbang termasuk satelit itu nggak perlu bahan bakar. Makanya mereka pakai gaya gravitasi itu. Gini Bang Elit, Pak Elit, ini saya ada pertanyaan masalah gravitasi ini kan. Gravitasi itu menurut saya, kalau sepengetahuan saya itu kita kan mempunyai di alam ini mempunyai 4 elemen. Nah, 4 elemen yang di situ kita titikkan khusus kepada air. Kan gravitasi biomasa kan situ kan. Kenapa besi lebih cepat gugurnya kan? Besi itu terbuat dari apa? Nah, itu kan.
Habis itu terbuat dari apa tuh kocak? asal muasalnya itu kan, asal muasalnya dari elemen apa itu besi. Kan perbedaan antara ringan dan berat kan gravitasi. Udah nanya kenapa? Ini berat sejenis apa gravitasi nih? Ini kadang-kadang gravitasi suka disama-samain sama berat-berat nih. Nah, di situ Ini Bang. sama gravitasi beda kan? Di Atau situ sama? Bang, di situ yang saya mau pertimbangkan. Ya. Itu kan udara mengandung air. Kadar udara mengandung kadar air. Nah, kadar udara air mengandung partikel apa itu namanya? H2O. Oksigen. Ya apalah. Samudra, Air Mas itu- Samudra ya nggak usah terlalu rumit-rumit. Nah, Ya saya ada satu pertanyaan untuk itu, untuk langsung itu. Apa? Kaum bumi datar percaya konjungsi planet? Maksudnya Enggak. kan? Nanti. Habiskan bicara itu. gravitasi dulu. Dia samudra lagi dulu. Dengar Dia gini, samudra Nggak lagi. ada yang namanya planet. kan tadi dibilang bahwa bintang itu hiasan toh, berarti planet-planet di atas itu masuk dalam kategori hiasan juga toh? Iya bintang itu kalau di datar itu semua hiasan di langit itu bintang Itu. namanya. Berarti Kayak bintang berarti Venus, bintang juga berarti planet-planet. Saturnus. Ah itu dikatakan hiasan juga kan? Itu bintang, iya betul. Pak, bedanya gini, dengar. Coba berarti nanti apa? Cari informasi tentang konjungsi planet. Nanti bisa dilihat bahwa bintang-bintang itu dia pasti akan bergerak juga toh. Nanti bisa tahu bahwa kalau hiasan pasti kan dia tidak akan berpindah-pindah sendiri toh. Itu Coba cari. asumsinya. Enggak, bintang di hiasan di langitnya itu sama berputar juga memutari kubah celestialnya kalau di flat earth. Ya, Coba tapi- sekarang pelajarin gini deh. Pelajarin dulu tentang flat earth, terus Ya. belajar juga soal bulat. Baru Ya. ngomong ke sini Begitu. gitu. Kadang-kadang tuh kita jadi Keliru. susah kalau coba di apa namanya coba belajar nggak mau belajar tentang basicnya. global Kalau dari depan tuh basic mulu yang Tapi dibahas. gini kan, perputarannya kan pasti dia itu kan dia tetap sama toh, semua objek-objeknya dia tidak akan berpindah Nggak posisi. Kan? sama hiasan Maksudnya- bintang hiasan itu bintang-bintang di langit itu berputar juga Ya, sama tapi- kalau mau dibilang tapi posisinya sama posisinya itu yang tidak berubah hanya bintang utara North Star satu doang, sisanya berputar. kalau Rasi gitu bintang sama. apa yang menyebabkan mereka berpindah secara acak? Nggak ada berpindah secara acak sama. Kalau saya kadang-kadang bilang berbicara secara itu kadang-kadang bintang kan bergerak tuh. Kalau dalam kaum bumi datar ada hukum yang menjelaskan tentang pergerakan bintang. Kalau kaum bumi datar hukum yang menjelaskan tentang sama, pergerakan bintang. pergerakannya juga sama kayak di bumi bulat. Ya, Bintang sama. apa tuh kan Gitu. dijelaskan itu toh apa yang menyebabkan mereka bisa dia Iya. beda. Itu Ya, itu. makanya kita bilang ya kalau di flat earth ini kan teorinya kan ya istilahnya baru dipelajari, tapi memang intinya bintang-bintang di langit itu berputar mengelilingi bumi juga. Dia menempel di kubah. Berputarnya Jadi bergerak berarti- atau gimana? Berarti masih percaya heliosentris kan? geosentris iya. Kalau heliosentris enggak. Kalau di flat earth begitu. Ya, geosentris itu maksudnya. Sama geosentris kan, kalau flat earth kan geosentris, kalau bulat kan helio kan, bumi muterin matahari kan, tapi kalau ini kan matahari yang berputar kan ada ininya. Kalau di foto tuh istilahnya di star trailnya itu kan ada berputar seperti itu, tapi yang berputar itu mereka bintang, bumi, bulan dan matahari. Buminya diam. Bumi itu bukan seperti kayak planet-planet bulat gitu, enggak. Kalau di flat earth itu ya bumi ya datar aja, udah kayak meja biliar gitu, datar gitu, diem, nggak gerak dia. Nah itu sama tuh yang ada di Al-Quran, ada yang di Alkitab, semua sama seperti itu, nggak ada yang lenceng gitu ceritanya. Iya. Oke, kembali pada Samudra. Tadi Samudra belum habis pasal gravitasi tadi. Samudra, kamu nak cakap apa tuh? Ya ini kan. Nggak, langsung aja. Saya ngerti udah maksud Samudra. Samudra lama sekali pertanyaannya. Jadi gini Samudra ya. Ah. Kita kasih percobaan ya besi dengan bulu.
Ya, betul. Nah, besi dengan bulu. Kenapa kalau ada medium udara ya bulu itu bisa melayang-layang begitu lambat jatuhnya. Nah, jadi kalau kamu lihat ya ada dua hukum di sini. Ya, kalau hukum itu ya mempengaruhi viskositas udara diperhitungkan itu benda yang bergerak di dalam medium di mana viskositas atau gaya gesek udara diperhitungkan itu memakai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu ya mengatakan bahwa semua benda yang memiliki kecepatan dia akan memiliki gaya angkat. Kalau paham saya gini, Bang Elit. Kalau paham saya gini, kan saya awal tadi kan bicara 4 elemen. Nah, dari situ kan dari apa itu kan pertanyaan saya tadi kan besi itu tercipta. Besi itu kan awalnya dari partikel yang ada di dalam bumi. Nah, bumi itu kan menyatu dengan air. Kadar air di dalam besi itu sudah tercipta. Enggak, Ya, kita enggak boleh berpikir seperti itu. Enggak, lebih padat. Enggak boleh. Jadi gini. Kadar air kan tadi kan saya ada pertanyaan. Enggak, Bang Samudra ya, dengerin saya. Ya, kita kaum bumi datar itu harus ya mengikuti sains. Iya, Ya, mengikuti sains. enggak boleh ya. Saya tahu Mas Samudra ini bumi datar ya, saya tahu ya, baik gitu. Enggak Tetapi- juga, enggak percaya 100%. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi gini, kita ini kaum bumi datar ya harus mengikuti sains. Ya, salah satu sains apa? Hukum Archimedes. Ya, saya pakai hukum alam, Bang. Saya Nah, pakai. nggak boleh. Ya, makanya, jadi begini, Mas Samudra ya, kita ini bukan orang-orang bumi bulat. Kalau orang-orang bumi bulat ini, memang semua teorinya tuh dongeng ya. Ada kadar air lah, ada begini, ada besi lah begini, dongeng. Ya, Mas Samudra jangan ikuti cara mereka punya teori, jangan. Ikutilah orang bumi datar yang selalu memakai sains. Ya, yang pertama, hukum Archimedes. Yang kedua, hukum Bernoulli. Bohong-bohong, Ya, sesat-sesat. bulu ayam ya, kenapa? Ya, itu bisa lambat datangnya. Nah, itu pakai hukum Bernoulli. Pak, kalau bulu ayam dengan batu kalau jatuh kan ruang vakum sama jatuhnya. Nah, betul. Nah, kenapa kok itu sama jatuhnya? Karena memang gravitasinya bumi kan sama, tidak berubah-ubah. Karena gaya gesek udaranya 0. Sehingga Gaya hambat, hukum Pak. Bernoulli ya, kalau kita ingat ya rumus hukum Bernoulli itu, karena kalau gaya geseknya 0 itu tidak memiliki daya angkat. Nah, gitu. Oh. Tapi Clear bukannya ya? itu menjadi bukti bahwa bumi nggak punya gravitasi ya? Enggak, itu menjadi bukti bahwa bumi membuktikan nggak punya bahwa gravitasi. jadi kalau percobaan Kalau nih di ya, flat earth itu bukan percobaan- bilang gravitasi. sebentar, percobaan bulu ayam dengan besi dijatuhkan di ruang vakum. Nah, itu ada percobaan seperti itu nih. Ini membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa hukum Bernoulli tidak berlaku. Yang berlaku hanya hukum Archimedes. Kenapa? Karena tidak punya daya angkat. F atasnya nggak ada. Karena dia hampa udara. Kalau gaya angkatnya nggak ada, hukum Bernoulli nggak berlaku, ya sudah drop begitu. Berarti gini, Bang. Kalaunya di ruang vakum itu berarti kadar udara di dalam ruang vakum itu tidak ada. 0, betul. Nah, patutlah secara akal pun patutlah batu nggak jatuh di dalam ruang vakum. Kalau hanya memakai Jadi gini Mas Samudra ya, memakai paham kita itu elemen ya. Mas Samudra, kita tidak mengikuti akal kita sendiri ya, karena nanti kita dongeng. Kita mengikuti apa? Hukum Bernoulli dan hukum Archimedes. Seperti yang saya bilang berulang-ulang. Kalau ruang hampa itu, sehingga apa? Mediumnya tidak punya gaya angkat, tidak punya gaya gesek. Tidak punya gaya angkat, gaya gesek sesuai dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu hanya berlaku kalau apa? Dia punya kecepatan. Kalau diem ya hukum Archimedes. Kalau dia punya kecepatan hukum Bernoulli. Oke. Yang pertama. Lalu yang kedua itu punya gaya gesek. Sehingga apa? Memiliki gaya resistan, gaya angkat. Dari gaya gesek itu. Oke, kita bagi ruang pada yang baru masuk itu Abang Saka ataupun Abang Asep.
Nah, bagi ruang orang baru untuk berkata-kata. Silakan ya, Mas Samudra ya. Mas Samudra jangan seperti orang bumi bulat yang banyak dongeng. Baca hukum Bernoulli. Baca hukum Archimedes. Clear? Lanjut. Ya lanjut silakan. Pak, apa? Saya ini bang, Bukannya lah kerjanya kan di alam. Jadi kan saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Ya. Walaupun terkadang Ya Bang Saka. Oke, sabar dulu. Bunga Bang Saka. Biasa itu kan. Saya izin turun dulu. Terima kasih semua. Ya. Ya, thank you ya Mas Samudra ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Asep dulu nih. Bang Asep dulu, Bang Saka sabar.